Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, hari ini saya Ardiamsi Sarmoko akan memandu acara yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu Creative Talks Pojok Literasi. Gaya hidup minim sampah, yuk pilah sampahmu. Ayo sekali lagi dong teman-teman. Cek ya, saya ini anak-anak muda semua Bu, luar biasa, milenial, keren-keren banget. Dan ternyata juga sudah ada di Zoom ratusan orang juga. Saya mau ngecek dulu ya, ketika saya sebut Creative Talk Pojok Literasi, gaya hidup minim sampah, teman-teman angkat tangan, yang di Zoom juga boleh. Jadi kita satu energi, walaupun luring dan daring, online dan offline, gak kerasa tuh, sama-sama kita satu energi. Oke. Acara yang luar biasa pada hari ini, Creative Talks Pojok Literasi, gaya hidup minim sampah, yuk pilah sampahmu. Terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah. Yang online juga boleh pakai raise hand, boleh pakai love dan atau jempolnya ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Direktur Informasi Komunikasi dan Perekonomian dan Maritim Kemkominfo RI, Ibu Septriana Tangkari, yang hari ini cerah sekali ya. Ibu Direktur ini salah satu Sri Kandi di Kominfo yang berjuang untuk memperjuangkan informasi perekonomian dan maritim tentunya. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada salah satu pembicara muda kita, Ketua Tres Hero Indonesia Regional Jakarta, Beli Igusti Krisna Aditama. Halo Beli, ya. Halo. Ya, kalau bahasa Balinya betul ya, betul ya. Ya, dan saya juga mengucapkan selamat datang, tapi ini di online, di Zoom, Kepala Seksi Bina Peritel KLHK, Bapak Agus Suprianto. Boleh dimunculkan juga nanti di layar. Ya, hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya juga akan mengumumkan acara hari ini dilaksanakan secara hybrid, online dan offline, dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Teman-teman di Zoom juga boleh nanti berpartisipasi, tapi saat ini di mute dulu, agar kiranya lebih kondusif. Teman-teman ya, dari Aceh sampai Papua. Dan hadirin yang berbahagia, saya akan mengumumkan acara yang menarik nih, karena namanya kalau anak muda pasti maunya yang ada hadiah dan door prize seperti itu. Yang pertama, bahwasanya teman-teman yang hadir pada hari ini akan mendapatkan e-sertifikat semuanya. Dan juga nanti akan ada hadiah 3 orang penanya terbaik. Dan juga nanti akan ada lomba posting di feed Instagram, bukan story, baik peserta online ataupun offline. Dan ada juga door prize menarik. Dan teman-teman, buat kegiatan posting kegiatan acara hari ini, Creative Talks Pojok Literasi pada hari ini semenarik mungkin, berikan caption yang unik, bisa dari quote pembicara atau bahkan inspirasi apa yang ada pada hari ini. Jangan lupa untuk tag, berikan tagar, follow dan mention beberapa akun yang saya mention ya. Ada @pojokliterasi DJIKP, @sakuinformasi, @DJIKP. Dengan tagar, nanti teman-teman panitia juga mudah nih untuk mencari siapa pemenangnya, yaitu Tangsel Pilah Sampah Yuk, dan juga hashtag Pojok Literasi Tangsel. Nah, pengumuman lomba akan dilakukan pada akhir acara untuk yang offline, sementara yang online akan dilakukan H+1 alias besok. Untuk itu hadirin yang berbahagia, langsung saja untuk memulai acara ini, dan tentunya dengan untuk mengenang jasa pahlawan, bahkan untuk menumbuhkan nasionalisme kita, mari bersama-sama menyanyikan salah satu lagu kebangsaan terbaik di dunia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Luar biasa ya, dengan lagu kebangsaan ini semangat kita, energi kita sepertinya tumbuh lagi. Untuk itu bersama-sama berikan tepuk tangan yang gemuruh, yang meriah untuk ruangan hari ini. Ayo dong teman-teman. Senang sekali melihat energi teman-teman. Bu Direktur beli dan salah satu pembicara online, tadi saya sempat ngecek yang paling muda umur berapa? 17 tahun, 18 tahun Bu, datang ke sini sengaja untuk bertemu dengan Bu Direktur juga tentunya ya. Oke, Bu ada komentar apa sebelumnya Bu, kira-kira dengan ngeliat anak-anak muda gini gitu. Baik, terima kasih banyak. Saya kok ngerasa jadi kecil ya kalau ngeliat anak yang muda di sini lebih. Soalnya saya lihat masih imut-imut semua, jadi saya mesti belajar dari teman-teman. Rendah hati sekali ya Bu Direktur ya. Nanti teman-teman akan, wah ternyata Bu udah posisi direktur, gayanya stylenya masih milenial. Nanti itu yang paling saya suka dari Bu Direktur ya, nanti bisa dilihat dari atmosfer dan energinya tentunya ya. Nah teman-teman, acara hari ini menarik banget karena dari salah satu riset G Generation menyebutkan bahwasanya satu orang Indonesia itu 1 tahun menghabiskan atau membuang sampah plastik kemasan sekitar 700 sampah. Simpelnya sih gini, 1 tahun 365 hari. Rata-rata mungkin kalau kita 1 hari 2 plastik aja. Atau lebih kan? Nah kalau kita misalkan tidak ada acara seperti ini, mungkin kita tanda kutip seperti kurang aware atau gimana. 1 hari 2 saja sudah berapa dari kalikan 365 hari. Kalau kita tidak memilah sampah, tidak peduli dengan isu lingkungan, jadi lama-lama nanti plastik semua dong. Panik nggak? Panik nggak? Masa enggak, ya kan? Jadi benar nanti jadi lautan atau pulau sampah dong nanti seperti itu kan. Dan teman-teman yang di Zoom juga, nah kita mau dapat tips, trik gitu. Bahkan salah satu anak muda yang di depan kita kok mau ya terjun di bidang yang pengelolaan sampah seperti ini. Itu yang hari ini saya akan nanti jadi prolog saja. Ya, teman-teman yang hari ini sedang galau, ayo lupakan kegalauannya. Yang hari ini sedang mungkin baru putus cinta, sudahlah. Makan ketan buru-buru. Lupakan mantan, cari yang baru. Ah, ya kan? Ya, bahkan bisa dijadikan sebagai sesuatu yang lebih baik gitu. Kalau hari ini ternyata kita bisa melakukan yang terbaik dengan menjadi yang terbaik juga. Dan hadirin yang berbahagia, dan selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech atau pembicara kunci di mana yang akan disampaikan oleh PLT Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo yaitu Ibu Miras Thayyibah STMSII. Namun dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemkominfo RI, Ibu Septriana Tangkari. Oleh karena itu, kepada Ibu Direktur kami silakan dengan segala hormat dengan berikan tepuk tangan yang meriah dong sebagai bentuk apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Direktur PLT Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Ibu Mira Thayyibah STMSEE. Beliau hari ini mohon izin kepada teman-teman ataupun Bapak Ibu yang hadir melalui link Zoom karena seharusnya beliau ikut hadir di sini, namun karena memang terlalu hektik kegiatan menjelang Lebaran makin banyak, apalagi tentang mudik, jadi kita memang hari ini penuh. Tapi ya, harapan kita salam hormat dari beliau, semoga kegiatan ini tetap bisa berjalan dengan baik dan dengan sempurna tanpa mengurangi kekurangan daripada ketidakhadiran beliau. Baik adik-adik yang saya cintai, serta para narasumber yang hebat hari ini yang telah hadir bersama kita itu Kepala Seksi Bina Parintel Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK Bapak Agus Prianto. Terima kasih banyak Bapak yang hadir melalui online. Yang saya hormati dan saya cintai, nah saya cintai loh sekarang ini Mas yang paling ganteng di samping saya ini, yaitu Chapter Leader Trans Hero Jakarta yaitu I Gusti Krisna Aditama. Terima kasih banyak Mas Krisna nah telah berhadir. Dan saya tuh paling senang sekali kalau anak-anak tuh bangga dengan produk-produk Indonesia. Wow. Kenapa saya bangga? Gimana enggak seorang anak muda tampil dengan pakai, tapi lupa pakai ini ya Mas ya. Ya ingat kan. Itu adalah suatu ciri khas kita. Jadi
Jangan kita kalau kita teman kita pakai kain, kok lucu ya. Padahal itulah ciri khas yang kita tampilkan pada saat ini gitu loh. Kenapa mesti malu? Justru kita bangga kita punya kain-kain tenun yang hebat, kain-kain yang bagus yang bisa kita tampilkan pada saat ini. Tadi juga dia bawa ya. Baik teman-teman, serta adik-adik milenial yang saya banggakan yang mengikuti secara offline di sini maupun melalui Zoom meeting yang hadir bersama-sama kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayatnya lah kita hari ini bisa bersama-sama kumpul dalam suatu program kegiatan yaitu Pojok Literasi atau Kreatif Tak dengan judul Pojok Literasi. Ini adalah program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah berlanjut sejak 2016. Alhamdulillah dengan tagline atau dengan tema gaya hidup ini sampah, yuk pilah sampahmu. Artinya kita berusaha untuk bisa memilah sampah kita, karena kita tahu sekali bahwa setiap hari 1 detik sekalipun kita pasti buang sampah. Kenapa? Ini baik yang cewek, kalau cowok kali jarang kali ya. Senang banget pegang tisu sama sering ngeringin minyak di anu. Nah itu biasa setiap menit sekali tuh iseng atau tisunya, jadi banyak benar yang kita harus lindungi. Adik-adik semua sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan para narasumber dan teman-teman yang hadir baik online maupun offline yang hari ini telah bisa bersama-sama kita semua dalam satu program yang cukup besar, yaitu karena dihadiri oleh seluruh rakyat Indonesia meskipun tidak ikut, tapi mereka mendengar dan mereka bisa melihat dari YouTube. Jadi harapan kita hari ini kita bisa bangga sekali bisa berkumpul bersama meskipun dalam keadaan bulan Ramadan yang ke-23 hari ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita, berikan apa yang diniatkan oleh kita, apa yang di dreams mimpi kita, Allah kabulkan semua untuk kita semua hari ini. Amin. Kami Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para narasumber dan semua pihak yang telah berkolaborasi dan menjalin sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik, rukun, dan kita selalu silaturahmi dengan gaya anak muda, dengan milenial. Hadirin yang berbahagia serta teman-teman yang ikut hadir di sini. Survei yang dilakukan oleh WR Sosial atau HESUT pada bulan Januari 2020 menunjukkan data yang menarik, itu jumlah ponsel yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia lebih banyak dari total populasi. Artinya kita bisa melihat bahwa masyarakat itu sendiri yaitu mencapai 338,2 juta. Jumlah itu melebihi jumlah penduduk Indonesia mencapai 272,1 juta jiwa. Artinya kita bisa melihat bahwa hari ini penduduk kita dengan adanya komitmen bahwa semua orang memegang handphone, tidak salah lagi bagaimana kita bisa menggerakkan teknologi dari handphone kita, karena kita tahu sekali bahwa hari ini semua pasti pegang handphone atau 1 atau 2. Ada yang mau 3 nggak hari ini? Saya kasih hadiah 1 lagi. Serius, ada yang mau handphone 3 nggak? Jangan dikumpulin tapi ya. Enggak ya, artinya cuma 2 cukup ya. Kalau 2 langsung tutup tangan, termasuk saya juga dapat hadiah sendiri-sendiri. Jadi kita bisa melihat adik-adik bahwa saat ini handphone kita bisa melihat bahwa hari ini bahwa sampah adalah banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan sampah. Tetapi meskipun kita masih berjuang bersama melewati masa pandemi ini, tetapi saya lihat bahwa saat ini adik-adik jangan membuang sampah sembarangan atau begitu saja. Tetapi diolah menjadi kompos. Banyak sekali kebutuhan yang harusnya kita bisa hadapi saat ini, atau sudah tidak lagi menggunakan kantong plastik. Nah, harapan kita hari ini tidak ada yang pakai kantong plastik. Minum juga mudah-mudahan tidak pakai aqua tapi pakai gelas, karena memang kasihan negara kita, Indonesia adalah negara kedua terbesar setelah Cina. Jadi kita mesti sayang sama negara kita. Ini masih zamannya saya, bagaimana saya sudah 50 tahun. Bagaimana teman-teman, sedangkan plastik itu hancur pada usia 450 tahun. Itu jadi nggak mungkin bisa cepat hancur. Jadi saya berharap teman-teman yang di sini juga bisa menjaga istilahnya membawa sampah dengan baik, menggunakan kantong plastik itu tidak boleh. Saat belanja dan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Banyak sekali sudah dilakukan oleh teman-teman. Jika ada, saya ucapkan selamat karena Anda sudah menjadi bagian gerakan peduli sampah dan apa yang Anda lakukan sangat positif karena sudah turut menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di bumi. Kemarin itu ada Hari Bumi, jadi saya rasa bagaimana kita mencintai bumi kita. Bumi ini bulat apa segi 4 ya? Ada nggak yang Hah? Pengen tahu loh, saya kemarin tuh ada yang bilang, Bu, nggak bulat Bu, saya nggak tahu. Tapi globe itu pasti bulat kan?
Kok jadi ragu-ragu semua nih? Saya selalu bertanya aja gitu loh. Ya, artinya bumi itu kan pasti bulatnya, dan itu sudah diteliti oleh orang yang paling pintar yang sudah datang ke Indonesia, sudah melihat bahwa kita ini negara kita bulat, dan itu adalah orang yang saya nggak bilang bahwa dia orang pintar, dan memang adalah satu kesempatan kita untuk bisa mengetahui bagaimana bumi kita itu ada. Dan kita bisa menjaga dengan persoalan sampah memang bukan persoalan yang sederhana di Indonesia. Meskipun sudah banyak masyarakat yang mindsetnya mengurangi penggunaan plastik, namun nyatanya jumlah timbunan sampah yang ada masih sangat besar, sekitar 67,8 juta ton pada tahun 2020, data KLHK, dan masih akan terus bertambah saat pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Artinya dengan gaya hidup yang keren, tapi saya yakin kok anak muda sekarang lebih hebat, lebih menjaga diri, lebih peduli, dan empati. Itu yang dimiliki oleh anak-anak muda sekarang. Tepuk tangan dong untuk orang muda di sini. Karena waktu zamannya saya tuh ya cuek aja, mau buang sampah, habis tisu, tek-tek-tek gitu. Sekarang enggak. Saya sendiri tuh kalau anak saya tuh sering diurusin di kantong sama mereka. Simpan di kantong dulu, Bun, atau masukin di tas. Pasti di tasnya ada tisu sampah, karena memang nggak boleh sama anak saya. Jadi itulah saya belajar juga dari anak muda, karena saya yakin anak muda tuh lebih keren, lebih peduli, empati. Karena kita kalau tidak peduli, tidak empati, kita bukan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang besar, bangsa yang punya empati, bangsa yang punya toleransi. Karena kita banyak sekali suku dan agama, ras. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang tidak ada di satu pun juga. Dan orang sering kagum, oh ya Indonesia keren ya. Kok bisa dengan kultur dia dari Bali, saya dari Lampung, Mas dari mana Mas? Saya dari Medan. Dari Medan, itu bisa duduk bertiga tuh santai aja kok. Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Saat ini saya sholat duduk, karena mungkin nggak ada tempat. Di samping saya juga membaca Pak Markus. Di satu sisi beliau berdoa dengan agamanya, nggak ada masalah kan Mas? Apa yang dimasalahkan Indonesia? Justru kita bangga kita jadi orang yang tinggal di Indonesia. Karena apa? Indonesia tidak pernah membeda-bedakan satu apapun. Termasuk, tapi kalau sampah pasti dibedakan. Saat ini pasti sampah botol, kita pilih untuk botol-botol, sampah tumbuhan, bisa jadi kompos, kita pilah. Kemudian sampah plastik, atau sampah-sampah yang lain, makanan. Nah ini paling banyak di sampah makanan. Ini saya minta kepada teman-teman yang milenial, baik yang hadir di sini maupun yang ada di di online, tolong. Kalau kita pesan makanan tuh yang akan habis sama kita. Jangan yang kadang-kadang tuh pesen tuh hanya karena mata aja. Tuh tunjuk aja. Karena kita merasa bahwa ibu kita yang bayar, ayah kita yang bayar, atau pacar kita yang bayar, atau bebek kita yang bayar. Beb, aku pesen A1, 2, 3 gitu kan ya. Terus ternyata nggak dimakan. Dan itu adalah sampah terbesar yang ada di Indonesia. Sampah makanan. Bayangkan kalau hari ini kita makan dengan 3 jenis makanan. Di luar sana, saudara kita, adik kita, keluarga kita, itu gak punya makan. Mereka orang-orang yatim, mereka orang-orang yang di tengah jalan. Kalau kita berpikir itu, insya Allah kita akan jaga struktur tubuh kita dan kita akan peduli bahwa apa yang saya makan itu cukup dengan 1 piring saja dan sisanya itu untuk keluarga saya. Keluarga kita tuh bukan hanya keluarga kita kandung, ayah, bunda, kakak, adik, bukan. Tapi Indonesia ini adalah keluarga kita. Gitu loh deh. Sebuah hasil penelitian ilmuwan kelautan dari University of Georgia dirilis di Science menyatakan bahwa dari 192 negara pesisir di dunia, Indonesia merupakan negara pesisir penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Total sampah plastik dari negara Indonesia mencapai 1,25 juta metrik per ton per tahun. Indonesia hanya kalahkan Cina yang menghasilkan sampah plastik ke lautan sebanyak 3,53 juta metrik per ton. Ya, tapi kenapa Cina itu penduduknya lebih banyak dari Indonesia? 4 kali dari Indonesia. Jadi wajar kalau dia lebih banyak. Tapi saya rasa mudah-mudahan dengan adanya hari ini seluruh masyarakat rakyat Indonesia mendengar bahwa bagaimana kita mengolah sampah, bagaimana kita memberi makanan, membawa tempat sendiri, kan lebih mudah ya. Sekarang kan teman-teman tuh pasti memberi kopi dengan paket yang harganya diskon. Kalau di saya lupa tuh namanya tuh kalau kita beli kopi di mana sih Mas? Di Starbucks.
itu besok saya nggak boleh nyebut nama sebenarnya. Tapi kalau pada saat kita beri bawa tumbler sendiri, itu pasiennya kan setengah. Dan itu adalah salah satu peluang yang dilakukan oleh teman-teman yang penjual kopi untuk bisa mengurangi sampah plastik atau sampah gelas. Harapan saya teman-teman yang hadir di sini harusnya pakai tumbler. Besok-besok Pak Anu mana ya jadi anunya, Pak Eko tolong besok-besok kita dikasih tumbler aja teman-teman kalau bicara tentang sampah ya. Anunya apa hadiahnya? Jadi lebih manfaat untuk teman-teman semua dan mengingat saya, oh iya ya kata Ibu usah bawa tumbler gitu. Kondisi-kondisi seperti ini yang perlu kita kelola dengan baik, yang direfleksikan dalam langkah-langkah komunikasi, informasi, dan penyadaran tahunan untuk edukasi KAE. Adik-adik yang saya cintai dan saya sayangi semua, Permen KLHK nomor P75 tahun 2019 mengenai peta jalan pengurangan sampah oleh produsen pun diterbitkan sebagai salah satu upaya mengurangi sampah plastik. Permen tersebut mengatur kemasan produk yang dikeluarkan produsen. Kemasan yang dimaksud nantinya harus memenuhi standar dapat diatur ulang atau dikomposkan. Setelah itu perusahaan diharapkan dapat membentuk sistem penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkuler. Jadi di sini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang memang pengusaha atau entrepreneurship, mulai dari sekarang kalau memang ingin berjualan makanan, monggo, kan sekarang sudah ada tempat-tempat dari bahan kertas yang bisa buat untuk makan, tapi jangan pakai bahan plastik lagi. Kemudian kita juga bisa mengemas makanan, kita membawa sendiri tempatnya, kita bawa tempat makan, dan itu sangat lebih bagus, higienis karena kita tahu kebersihannya. Kadang-kadang jangan salah loh, kadang-kadang kecoa kecil itu nggak pernah kelihatan sama kita. Nah itu hal-hal yang perlu kita bangun. Kenapa mesti bawa air minum dari rumah? Kenapa mesti bawa tempat dari rumah? Kalau orang dulu bilang, ih kayak anak TK ya, kalau dulu kita TK pasti bawa makanan dari rumah ya? Ya nggak, dia teman-teman ngerasain TK nggak sih? Ya. Pada diam aja gitu. Ya kan? Perasaan saya kalau saya aja dari umur 3 tahun udah masukin sekolah sama ibu saya. Apalagi teman-teman sekarang kan orang tuanya lebih semangat banget untuk masih kasih 2 tahun, 1 tahun itu udah sekolah. Meskipun masih play group ya gitu. Pemerintah mengatur kebijakan tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Nomor 18 Tahun 2008. Di tingkat daerah, Pemda DKI mengeluarkan kebijakan larangan kantong plastik sekali pakai di tempat pembelanjaan seperti toko, swalayan, dan mal-mal yang terkait dengan keadaan yang sekarang. Apalagi saat ini bukan saja di DKI ya, tapi di Bali itu juga sudah buat perda khusus. Kebetulan saya bersama-sama dengan Bapak Wali Kotanya kita melaksanakan kegiatan di Gianyar. Itu semua daerah Bali seluruhnya itu sudah tidak menggunakan plastik lagi, jadi menggunakan kantong yang dibuat oleh saudara-saudara kita atau kemasan-kemasan yang lain. Kemudian ada pasar rakyat pada 1 Juli 2020. Aturan tersebut itu ada Pergub nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Aturan ini diterapkan di kota-kota lainnya seperti Bogor, Bali, Banjarmasin, dan Balikpapan. Siapa yang pernah membeli kantong plastik dari jagung? Itu keren banget. Jadi kantong plastik dibuat dari jagung, dari peletah jagung, dan itu dia cairnya kayak gel. Sayang ya di sini nggak dibawa ya sama teman-teman yang panitia. Harusnya memang kita bawa. Kemudian saya percaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah berjuang keras dalam kebijakan maupun upaya-upaya konkret dalam pengolahan sampah sampai saat ini. Saya mengapresiasi langkah KLHK yang sudah menyalurkan bantuan sarana dan prasarana, asistensi penyusunan peraturan, pelatihan, pilot project, subsidi dan insentif lainnya, juga langkah positif mengeluarkan 3 skema subsidi yang berbeda, yaitu alokasi khusus DAP, dana insentif daerah DID, dan bantuan biaya layanan pengolahan sampah BLPS untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah. KLHK membantu penyediaan tempat pengolahan sampah berbasis 3R atau disebut TPS 3R, pusat daur ulang PDU, bank sampah induk, kendaraan pengumpul dan pengangkut sampah, fasilitas refuse different and full RDF, fasilitas pembangunan pengolahan sampah, tenaga thermal, serta tempat prosesan akhir sampah atau TPA. Hari ini kita nggak ragu lagi bahwa sudah banyak sekali TPA-TPA yang dibangun untuk bisa mengolah sampah menjadi energi atau energi listrik. Dan ini kalau dulu kita bingung ya, seperti dekat rumah saya, kebetulan alamat rumah saya itu di luar angkasa, jadi jauh banget. Ada yang tahu nggak di luar angkasa? Dapat hadiah mas, siapa yang jauh tadi? Oh ya,
Mbak kasih hadiah Mbak itu langsung. Yang ini, siapa Mas namanya Mas? Nah, coba dong langsung dikasih. Jadi tingkat lokal dan regional langkah-langkah tersebut patut diapresiasi dan kita dukung bersama untuk pengelolaan sampah kita mampu mencapai angka 100% di tahun 2025. Artinya harapan kita dengan kita memberikan bantuan kepada teman-teman kita untuk pengelolaan sampah ini, apalagi untuk TPA, ini memberikan dampak yang besar. Dan memang keluarnya cukup banyak dan mahal, tapi ya aman, gitu loh. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik memiliki peran sebagai Government Public Relations. Kebetulan saya adalah ditempatkan di bagian Direktorat Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim. Saya membawahi dua Kemenko Maritim dan Kemenko Perekonomian. Artinya saya berkolaborasi dengan 25 kementerian di bawah Kementerian Kemenko Maritim dan Kemenko Perekonomian. Karena di bawah BUMN itu ada 250 kementerian yang terkait, jadi ya lumayan lah, setiap detik itu nggak bisa diam handphone saya, tapi kita cukup senang, artinya semua orang butuh kita. Anak-anak jangan nggak ragu untuk jadi GPR, Government Public Relations. Kenapa sih Ibu mesti itu ya, kenapa? Kerjaan kita adalah bagaimana kita bisa berbakti kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan berita kepada masyarakat dengan informasi program pemerintah, baik itu program prioritas maupun program-program kebijakan yang ada di dalam pemerintah. Jadi saya rasa anak-anak muda ya mesti bisa bangga meskipun tidak menjadi ASN, tapi bagi saya teman-teman bisa bekerja di luar daripada ASN. Dengan hari ini saja sudah berkumpul bersama, menyampaikan kepada seluruh media atau yang punya IG, hello, di hari gue lagi ngeliat kreatif tak loh, atau lagi ikut. Hal yang sangat sederhana, artinya Anda sudah bisa membagikan suatu program kepada sahabat, teman, adik kita, atau saudara kita. Itu yang paling utama. Kemudian kita juga kebetulan dari GPR ini kita membuatkan narasi-narasi yang jelas karena hanya satu-satunya kementerian yang diberikan impres dari Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu penerbit instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 dan telah menginstruksikan Kemkominfo untuk melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi seluruh kementerian dan lembaga termasuk swasta. Jadi Government Public Relations atau GPR ini dengan harapan menyampaikan informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, berkualitas baik. Dasar hal tersebut, salah satu peran GPR adalah mensosialisasikan kebijakan, program dan capaian pemerintah kepada masyarakat luas sehingga mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat. Hal itu tentunya akan meningkatkan partisipasi dan citra positif daripada pemerintah untuk bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Contoh, hari ini kebetulan saya lagi ada program belanja Harbonas, Hari Belanja Nasional. Jadi adik-adik mulai dari tanggal 5 Mei besok sampai plus 5 itu bisa belanja melalui online. Dan ongkirnya itu bukan pemerintah yang memberikan support, tapi teman-teman dari marketplace yang memberikan bantuan. Jadi ongkirnya itu free dari teman-teman dari platform masing-masing. Jadi saya rasa nggak perlu kita pergi ke Tanah Abang, ribuan orang yang ada di sana ya. Terus kita desak-desakan, tapi kadang-kadang ibu kita seneng ya ke sana. Ayo dong kan anterin bunda gitu. Terpaksa anak-anak yang soleh dan soleha ini ikut nganterin gitu kan. Bener nggak? Jujur nih kalau sudah orang tua kita yang minta. Kalau dulu saya pernah, ini jujur saya cerita. Ibu saya lagi ujian tuh mid semester, tapi emang saya nggak pernah cerita sama bunda saya. Terus bunda saya bilang, nak bisa nggak anterin saya mau ketemu sama kakaknya? Saya lebih baik tidak ikut mid semester dibandingin saya tidak mengantarkan orang tua saya. Jadi bagi saya orang tua saya itu adalah Tuhan saya di dunia, apalagi ibu saya. Jadi saya sampaikan kepada anak laki-laki, adik-adik laki-laki yang pria, coba bukakan hati Anda untuk bisa menyenangkan hati orang tua kita. Karena nggak akan pernah terulang. 1000 tahun aja dan tidak akan bisa terulang. Saya bilang begini karena saya sudah merasakan. Saya 26 tahun pada saat saya lagi saya mau kerja, lagi menunjukkan bahwa ini loh mam saya kerja gitu. Orang tua saya bilang, hari itu saya mau gaji pertama, saya bilang, Bun, mami saya besok gajian, kita besok pergi ya mam ke Sarinah. Kita makan sore bersama. Terus mami saya cuma bilang gini, enggak nah saya nggak akan merasakan itu. Saya tanya kenapa nih, kok bisa nggak merasakan?
Saking saya bertanya saat itu. Ya nggak aja. Dan ternyata benar. Hari tanggal 29 ayah ibu saya wafat, tanggal 1 saya tuh gajian. Dan itu penyesalan yang tidak pernah kita bisa ulang. Sampai hari ini saya jujur tidak pernah menyentuh uang gaji saya. Dan saya bersyukur juga, dulu tuh kan gaji itu langsung dipegang tuh. Saya biasanya tuh punya teman, sahabat saya yang dampingin saya terus, itu yang nyimpan. Tapi hari ini itu langsung masuk ke tabungan saya dan saya nggak sentuh. Saya sentuh pada saat saya ada kebijakan untuk pergi umroh, saya ambil uang itu, atau saya ingin menyedekahkan untuk orang tua saya. Kenapa saya cerita begini? Saya ingin teman-teman tuh bahwa orang tua kita, ibu kita, termasuk anak-anak laki-laki ini, jangan coba-coba Anda, meskipun nanti punya suami istri, nggak perlu. Siapapun tidak bisa menggantikan ibu kita. Seorang istri sekalipun. Itu saya ingatkan karena kalian masih muda. Kadang-kadang tuh takut banget ada yang suami takut istri. Saya seperti what gitu loh. Yang cari uang kita, yang cowok misalnya. Terus yang biayai orang tua kita sampai kita besar tuh ibu kita. Saat ini kita ingin berbagi pada orang tua kita, kok kita takut ya? Ini bagi yang mendengar, mohon maaf saja kalau saya ngomong begini, tapi bagi saya ingin supaya adik-adik ini tahu bagaimana kita, sama saja kita misalnya gini, apa bedanya kita membuang hati orang tua kita sama aja kita membuang sampah kan? Kalau kita bagi, jadi kita jangan sampai membuang hati orang tua kita, tapi kita pungut sampah itu, kita simpan dan kita bawa tempatnya. Sayangi orang tua kita, cintai mereka. Itu yang saya ingin berarti teman-teman, apalagi yang hadir di sini, baik pun yang tidak hadir. Itu agama apapun pasti sayang sama ibundanya. Baik adik-adik, terkait dengan GPR, program-program pemerintah yang ada. Itu satu program pertama, kedua adalah program hari ini kan kita nggak mudik ya. Artinya teman-teman mesti nggak bisa ketemu dong sama ada yang LDR nih, ceweknya jauh gitu ya kan ya. Ada nggak yang LDR? Ada yang sudah ke Jawa, ada yang masih di Tangerang. Nah, pasti susah dong. Nggak susah-susah sekarang mah pesen aja barang tuh. Bisa, tapi jangan COD dong. Kalau COD masa ceweknya dipesen terus bayar sendiri kan? Kan nggak mungkin ya. Nah itu satu. Kedua, larangan mudik. Ini paling utama kenapa saya, karena besok itu adalah sudah ada kebijakan dari pemerintah untuk tidak mudik. Jadi sampaikan kepada orang tua kita, kakak kita, saudara kita, jangan mudik, ayah, bunda, diam di rumah saja. Kalau kita sayang sama keluarga kita, sayang sama eyang putri kita, sayang sama paman kita yang di kampung, di daerah, udahlah di rumah saja dulu. Jadi jangan sampai kita euforia, tapi euforia kita euforia yang salah. Ini yang terjadi di India, satu hari 400 orang. Sekarang satu hari itu, pertama itu udah 1.000 orang. Sekarang sudah 1 juta. Kenapa pemerintah melarang mudik? Bukan karena pemerintah nggak mau, tidak boleh masyarakatnya ketemu sama keluarga silaturahmi, tidak. Tapi karena pemerintah sayang kepada keluarga besarnya, sayang kepada kita semua, sayang sama masyarakatnya, untuk itulah dikurangi untuk tidak mudik. Harapan saya ini adalah program-program GPR, Government Public Relation, untuk tidak melaksanakan mudik. Ini himbauan yang sangat harus kita lakukan daripada nanti teman-teman sudah berangkat, disuruh kembali lagi dan nggak ada alasan. Jadi alasannya hanya satu, bila satu istri kita melahirkan, kedua orang tua kita sakit, dan orang tua kita sakit pun masih tetap kita tes. Ketiga, bila ada keperluan yang sangat mendesak, ada keluarga yang wafat. Jadi kalau tidak ya kita kumpul di rumah saja, tarawih bersama, salat bersama, supaya kita tetap sehat, panjang umur. Karena saya banyak sekali tahun ini kehilangan orang-orang yang saya sayangi, teman-teman saya yang tercinta. Karena kadang-kadang nggak percaya sama COVID. Enggak kok Sat, gue biasa aja. Enggak kok, nggak kena. Nggak pakai masker juga nggak masalah. Itu kadang-kadang. Ternyata pada saat dia kena, satu keluarga kena, pada saat orang tuanya wafat, suaminya wafat, nggak bisa lihat. Karena dia keluarganya sendiri tuh kena. Itu sahabat saya ini saya cerita dengan kisah nyata. Jadi saya rasa teman-teman cukup, kita jangan sampai kehilangan orang-orang tersayang kita, pecinta kita. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak.
Saya rasa di sini sudah menggunakan protokol kesehatan, jadi jangan copot-copot di masker, kalau bisa 2 lapis. Kenapa? Kita nggak tahu, meskipun sudah tes, kadang-kadang juga pas kita tes, enggak, tes kedua ternyata iya. Jadi perlu kehati-hatian penuh kita untuk melindungi diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu semua, adik-adik yang saya cintai, bentuk komitmen kami untuk mengurangi dampak sampah plastik telah diwujudkan dengan satu gerakan 1 juta tumbler atau generasi bijak plastik. Selain itu kami terus melakukan kegiatan edukasi dan literasi kepada milenial, salah satunya seperti yang hari ini kita lakukan bersama, yaitu dengan program pojok literasi. Seperti yang sudah hadir di tempat ini berbagai narasumber yang hebat dan akan berbagi ilmu, bagi pengalaman, bagi cerita, maupun seperti saya, kita bisa berbagi wawasan. Di sini kita tidak ada yang pintar, hanya karena kecepatan waktu saja untuk mendapatkan ilmu. Tapi semua anak Indonesia itu pintar semua. Itu tepuk tangan dong untuk anak Indonesia. Ya, besar harapan kami kegiatan pojok literasi dapat terus menumbuhkan semangat dan kebaikan bagi semua elemen, mengedukasi generasi milenial dan masyarakat sehingga dapat menjadi bagian generasi positif dalam mencintai lingkungan dengan memulai memilah sampah sejak dini, sejak diri kita sendiri, sejak adik-adik kita masih kecil, ajarkan mereka, kita punya ponakan, kita ajarkan. Dan sekarang saya punya cucu tuh, gak pernah mau tuh, kalau dia tuh sampah, sini yang buang apa, oma buangin, gak mau. Dia pasti pergi ke tempat sampahnya sendiri dan dia tahu di pojokan itu ada tempat sampah. Itulah kalau kita memang sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik, insya Allah itu akan tercermin pada diri kita juga. Selain itu saya berharap adik-adik lainnya hari ini melalui kegiatan ini juga bisa menjadikan konten kreator. Ini harapan kami semua dengan ikut membagikan informasi dan konten positif di media sosialnya masing-masing. Saya yakin adik-adik di sini pasti sangat aktif di dunia media sosial, medsos. Gak ragu, mungkin sudah followernya sudah puluhan ribu, tapi saya belum sampai karena kadang-kadang juga followernya sudah tag tapi kelupaan untuk like mereka lagi. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak adik-adik semua yang hadir di sini maupun yang hadir di melalui Zoom online. Kita harus tetap berusaha untuk mendapatkan vaksin. Dari sini sudah dapat vaksin siapa? Belum ada ya? Usia masih muda semua ya. Oke, mudah-mudahan setelah Lebaran ini pemerintah menyiapkan vaksin untuk untuk teman-teman milenial. Mudah-mudahan dari umur 19 tahun sampai dengan umur 35 tahun. Dan kita mesti berusaha, pemerintah berusaha untuk mendapatkan vaksin. Dan kita bersyukur orang tua kita, nenek kita, lansia sudah mendapatkan. Jadi ajakkan eyang putri kita yang belum mendapatkan atau dia takut, bilang eyang nggak perlu takut. Karena disuntiknya pakai jarum yang sangat kecil. Itu kita sampaikan jelas sama eyang kita, sama ayah bunda kita. Kadang-kadang nanti efeknya apa ya kalau saya divaksin? Nggak ada efek. Efeknya sekarang tuh adalah tidur lelap, makannya banyak, dan kadang-kadang kalau pusing ya wajar sedikit-sedikit ya. Tapi tidak, itu adalah bagian pada saat ada divaksin bukan menghilangkan COVID, tapi membuat imunitas diri kita kuat. Jadi pada saat kita harusnya kenanya dropnya terlalu tinggi, tapi karena sudah divaksin, akhirnya sedikit misalnya harusnya 10 hari, 14 hari atau ada yang masang pakai kalkulator ya, tapi mudah-mudahan itu enggak. Nah, harapan saya teman-teman harus bisa mengajak orang tuanya, eyang tinya, eyang kumnya untuk bisa ikut vaksin, karena vaksin itu free dari pemerintah, tidak berbayar. Kapan lagi orang antri untuk mendapatkan vaksin, tapi hari ini Indonesia diberikan kesempatan untuk divaksin. Coba kita bayangkan di Singapura, Malaysia, nggak seperti kita. Kita bersyukur, alhamdulillah, kita memiliki presiden yang hebat, Bapak Joko Widodo. Kita memiliki menteri-menteri yang keren, yang berani langsung datang ke negara-negaranya untuk minta bahwa saya beli vaksin Anda. Itu adalah komitmen yang hebat dan dilakukan oleh seluruh kementerian. Ada 17 kementerian yang memang berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia 274,2 juta jiwa. Siapa yang bisa memenuhi kebutuhan itu? Tapi inilah sekarang, jadi jangan kita berefek, oh ini vaksin nggak bagus. Kadang-kadang berita hoax itu lebih banyak, berita tidak benar, berita bohong. Tapi coba baca kepada aplikasi yang ada, kebetulan kami punya saku informasi, baca di sana banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih banyak atas perhatian adik-adik semua, baik yang offline maupun online. Apabila ada kekurangan, adalah kekurangan dari saya, kebenaran ada kebenaran dari Allah. Semoga adik-adik tetap sehat, semangat untuk mengikuti
kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Rahayu. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemkominfo Republik Indonesia, Ibu Saptriana Tangkari. Baik, selanjutnya untuk pemberian plakat, kami silakan kepada Ketua Treasury Indonesia Regional Jakarta Igusti Krisna Aditama sebagai simbolis yang akan diberikan langsung oleh Ibu Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemkominfo, Ibu Saptriana Tangkari. Ya, boleh? Baik. Oke, terima kasih banyak. Satu Indonesia bersih sampah. Satu Indonesia bersih sampah. Oke, seperti ini. Ya, baik, terima kasih banyak. Ya, berikan tepuk tangan. Matang nangka masih didahan, dipetik oleh satu teman, lingkungan hidup anugerah Tuhan. Jagalah agar hidup aman dan nyaman. Berikan tepuk tangan dong buat kita semuanya hari ini. Karena penting banget. Nah, oleh karena itu ini narasumber yang tepat nih Bu, yang kedua setelah Ibu mungkin menyambung yang tadi Ibu sebutkan, yaitu Kepala Seksi Bina Peritel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan melakukan presentasi secara online di Zoom kepada Bapak Agus Suprianto. Kami silahkan dengan segala hormat. Sore Ibu Septriana, Bu Direktur, Mas Igusti Krisna dari Trust Hero Indonesia. Ini aktivis yang rajin sekali bersih-bersih sampah, terutama di pantai gitu ya, dan di laut. Saya tahu. Selamat sore Ibu, selamat sore. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa share di sini. Saya mohon izin buka masker dulu, agak susah ngomongnya. Jadi teman-teman juga yang hadir di secara offline, juga yang di online, terima kasih sudah hadir di sini. Saya akan mencoba untuk ngobrol aja di sini ya. Ini nggak presentasi lah Mas, kita cuma mau share apa yang saya tahu, yang kebetulan saya sudah tahu duluan, seperti kata Bu Direktur tadi. Kebetulan aja saya tahu duluan. Sebenarnya kalau urusan pinter ya pinter-pinter teman-teman yang ada di sinilah gitu. Nah, saya akan mulai, mungkin saya share screen. Saya mau memberikan, saya belum bisa share screen, mungkin ini host mungkin masih di disable. Saya menunggu untuk itu ya. Baik. Terima kasih. Saya mau share screen dulu. Sudah terlihat ya mungkin ya, screen saya. Nah, ini yang saya mau bagikan sekarang adalah tentang gaya hidup minim sampah. Ini adalah bagian dari campaign kami di KLHK, terutama dari Direktorat Pengelolaan Sampah. Nah, kami mendorong semua masyarakat, terutama millennials, terutama generasi Z, yang merupakan generasi paling banyak sekarang ya, orang yang paling banyak, untuk bisa punya gaya hidup baru, yaitu minim sampah. Kenapa mesti begitu? Ini karena di tahun 2018 sebenarnya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sudah melakukan studi di 18 lokasi di seluruh Indonesia. Diketahui bahwa sampah laut Indonesia sekitar 0,7 sampai 0,9 juta ton per tahun sampah masuk ke laut Indonesia. Nah, diperkirakan ada 19 sampai 23 juta metrik ton atau 11% sampah plastik dihasilkan secara global. Ini adalah penelitian lanjutan dari penelitian yang disebutkan Bu Direktur tadi, yaitu penelitiannya Profesor Jena Jambek. Nah, ini ada Profesor Borele, itu melakukan penelitian di tahun 2020. Jadi dari tahun 2016 yang sudah diteliti oleh Jena Jambek ternyata naik jadi sekitar 11% sekarang yang masuk ke lautan. Nah, negara-negara di dunia ini sudah punya komitmen yang cukup ambisius sebenarnya, termasuk Indonesia. Indonesia sudah mulai mencoba mengatasi sampah plastik dengan mulai mengurangi sampah, menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang targetnya cukup ambisius sebenarnya, seperti disebutkan tadi juga sama Pak Bu Direktur,
bahwa di tahun 2025 kita akan mencoba untuk mengurangi sampah 30%, mengejar kemampuan pemerintah daerah untuk menangani sampah sampai 70%, sehingga di tahun 2025 nanti tidak ada sampah kececeran. Semua sampah bisa dikelola. Nggak ada yang masuk ke sungai ataupun ke laut, dan semua bisa dikelola. Sampah yang dari daratan akan dikelola di daratan, dan tidak ada yang kemudian menumpuk di mana-mana. Nah, walaupun begitu, komitmen ambisiusnya negara-negara itu, nanti di tahun 2030 tetap akan naik sekitar 53 juta metrik ton masuk ke laut. Nah, ini bencana banget ini. Dan diperkirakan di tahun 2050 nanti jumlah sampah plastiknya akan lebih banyak daripada ikan yang ada di laut. Jadi sekarang aja kita sudah bisa ngejaring ikan di sungai, dapatnya sendal jepit bekas, kantong kresek, dan sebagainya. Apalagi nanti di 10 tahun, 20 tahun ke depan. Itu kira-kira menjadi latar belakang kenapa kita mesti punya gaya hidup minim sampah. Nah, ini juga menjadi gambaran seperti apa sekarang tempat-tempat sampah di Indonesia, terutama tempat pemrosesan air sampah TPA-TPA itu diibaratkan menjadi bak air ini. Bak air ini sekarang isi airnya sudah tumpah-tumpah. Artinya tempat penampungan sampah akhir itu sudah tidak bisa lagi menampung sampah-sampah yang ada. Jakarta saja sehari sudah 7.500 ton per hari, dan terus bertambah sesuai dengan pertambahan penduduk. Di Tangerang, kota Tangerang saja sudah hampir lebih dari 1.500 ton per hari. Dan sekitar 16% adalah sampah plastik yang tidak bisa dikelola. Sementara itu, jumlah sampahnya terus mengalir, ini diibaratkan sebagai keran yang terus mengocor dengan deras, sementara upaya untuk menguranginya seperti kita hanya pakai sendok saja. Jadi akhirnya yang ini sumbernya deras, kita nguranginya dikit, akibatnya daya tampung dari tempat sampahnya ini sudah tidak memenuhi syarat lagi, dan akhirnya sampah banyak yang kececeran di mana-mana dan mencemari lingkungan. Itu kira-kira gambaran yang terjadi dari kondisi permasalahan sampah yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, kemudian di tahun 2018, BPS melakukan survei dan kemudian didapat bahwa dari hasil survei itu tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap sampah ternyata cukup tinggi. Poinnya sekitar 0,72. Makin tinggi poinnya makin dinilai sebagai ketidakpeduliannya makin tinggi. Nah, ini jadi tantangan untuk Indonesia yang kemudian harus kemudian mencoba untuk meningkatkan kepedulian sampah dari semua elemen masyarakat. Nah, di masa pandemi ini ada riset dari LIPI yang menyatakan bahwa belanja online ini makin meningkat. Sekitar yang paket sekitar meningkat 62% dan makanan siap saji 47%. Frekuensi belanjanya juga naik. Ini bagus untuk perekonomian, tapi sekaligus juga ternyata belanja online, seperti kita tahu, kita belanja online pasti satu barang kecil saja, bungkus plastiknya bisa 3 atau 4 kali lapis ya, dan itu langsung dibuang, dan itu menjadi sampah plastik yang sangat sulit dikelola. Jadi di masa pandemi ini peningkatan sampah plastik lumayan signifikan. Di Surabaya aja peningkatan dalam setahun itu berhasil melampaui peningkatan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Nah, untuk kemudian sampahnya kita bisa kelola dengan baik, sebenarnya ini ada piramida terbalik tentang sampah. Jadi, kalau kita mau mengelola sampah yang paling baik, ini tingkat paling tinggi dari pengelolaan sampah adalah kalau kita bisa mencegah atau membatasi timbulan sampahnya. Artinya, sebelum kita mengkonsumsi sesuatu, kita sudah memikirkan bahwa ini bisa jadi sampah atau tidak. Seperti tadi Bu Direktur sampaikan, kantong plastik kita harus mikir dulu. Karena itu kantong plastik sekali pakai, buang, umurnya dari baru menjadi sampah, kira-kira cuma sejam kalau Jakarta. Setelah itu jadi sampah yang usianya bisa
ratusan tahun dia tidak bisa terurai ke tanah. Mungkin banyak yang kemudian ada teknologi yang mengklaim bahwa ada kantong plastik yang ramah lingkungan yang ada terurai 2 tahun. Tapi terurainya ternyata jadi menjadi plastik kecil-kecil yang menjadi problem dunia sekarang, bahwa itu menjadi mikroplastik. Itu sumber utamanya adalah sampah kantong plastik yang diklaim terurai dan ramah lingkungan, tapi sekali pakai buang. Untuk itu beberapa pemerintah daerah sudah mulai mengatur untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik karena memang sulit sekali dikelola. Tataran kedua adalah kita mencoba menggunakan ulang apabila itu sudah jadi sampah, apabila kita pakai. Dan ketiga, pendauran ulang. Keempat, pembangkitan energi. Baru kemudian kita bisa ke TPA. Jadi idealnya sampah yang ke TPA itu akan sangat kecil, gitu ya. Kita kira-kira ya hanya 20%-nya aja. Kalau memungkinkan adalah kita cegah atau kita mencoba memilih mengkonsumsi barang-barang yang kemasannya bukan yang sekali pakai buang. Atau sekarang sudah ada juga, nanti saya ceritakan juga tentang adanya toko curah. Itu gaya hidup baru belanja tanpa kemasan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan walaupun tadi indeks ketidakpedulian lingkungan hidup dari BPS sudah menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan, tapi ada jejak pendapat Kompas yang dilakukan pada tahun 2019 lalu, ternyata angkanya cukup bagus, gitu ya. Jadi 90% masyarakat sudah melakukan diet pengurangan plastik. Di antaranya 40% adalah tas belanja. Mereka mau membawa tas belanja sendiri, tidak lagi pakai tas belanja yang dari plastik kresek. Kemudian 34,3% sudah mau membawa tempat minum sendiri, mulai mengurangi konsumsi air minum dalam kemasan. 24,6% ternyata mereka sudah mau menggunakan cutlery sendiri. Nah, ini ternyata yang paling hebat adalah perubahan perilakunya terjadi di Gen Z dan Y. Di bawah 41 tahun mungkin ini yang ada audiens yang ada sekarang ini. 91% mereka mau berubah, dan ternyata memang teman-teman yang di anak-anak muda ini memang luar biasa. Gitu. Ini hasil jajak pendapat Kompas. Nah, kemudian kenapa bisa begitu? Tadi disebutkan bahwa paling besar pengaruhnya 18,5% pengaruh kampanye. Nah, KLHK sudah melakukan kampanye untuk pengurangan sampah plastik sekali pakai. Salah satunya di 2016 kita bikin uji coba kantong plastik berbayar. Kalau mungkin masih ingat, itu adalah bagian dari kampanye kita untuk merubah opini publik bahwa plastik sekali pakai itu berbahaya untuk lingkungan. Kemudian ternyata disambut baik oleh Kota Banjarmasin pada 1 Juni 2016 usai uji coba itu, ternyata mereka malah menerbitkan peraturan wali kota untuk melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai itu. Dan sampai sekarang masih berlaku. Dan sampai tahun 2021 ini 57 pemerintah daerah terdiri dari 20 provinsi, 28 kabupaten kota dan 28 kabupaten dan 26 kota sudah menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong plastik di wilayahnya masing-masing. Ini petanya ya. Jadi yang melarang penggunaan ada di 25 daerah, pengurangan penggunaan secara bertahap sekitar 27 daerah. Lumayan untuk Indonesia sekarang. Nah, untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemasan plastik seperti sachet dan sebagainya, ini kita punya satu lagi gaya hidup baru, belanja tanpa kemasan. Ini untuk mengurangi sampah plastik. Kita mengenal adanya bulk store. KLHK sedang mendorong bulk store ini berkembang. Kenapa harus bulk store? Ini menjawab berbagai pertanyaan bahwa kemasan sekali pakai jadi diminati begitu banyak masyarakat, tapi kita bisa juga belanja tanpa kemasan. Artinya kita bawa kemasan sendiri ke toko curah. Yang beda adalah ini produknya dijual itu biasanya dari UMKM lokal dan berbahan ramah lingkungan gitu ya. Lebih alami, tidak menggunakan kemasan sekali pakai karena mereka jualannya secara curah gitu ya. Kemudian pembeli membawa wadah dan kantong belanja sendiri. Hebatnya lagi, kita bisa beli sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan
kemampuan kita. Ya kalau kita mau beli 1 on aja, ya boleh aja. Kita tinggal kasih wadahnya, ditimbang 1 on, kita bayar sesuai dengan yang kita beli. Itu keunggulannya dari toko curah ini. Dan ini kita sedang kembangkan terus supaya bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Sementara ini lokasi bakso sudah ada di Jakarta, sudah banyak sekali. Mungkin nanti yang dekat ke Tangerang Selatan mungkin ada di Taruga Park Store ini ada Park Store juga yang di selatan ada di M Block Market segala macam, dan ini peta lokasinya. Ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di Bali. Nah, kemudian apa sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah supaya minim sampah? Kita mesti berani merubah pola produksi dan lebih memilih produk-produk yang dari produsen memiliki tanggung jawab untuk mendaur ulang kemasannya. Gitu. Kemudian mengutamakan pembelian toko curah dan bawa wadah sendiri, memilah sampah di rumah. Dipilah 2 saja yang dapat didaur ulang dan dapat dikomposkan. Yang bisa didaur ulang disetorkan ke bank sampah atau ke dropping box. Produsen-produsen sudah lagi menyiapkan, seperti tadi Bu Direktur juga sampaikan, bahwa kita punya Permen P75 yang mewajibkan seluruh produsen untuk menyusun peta jalan pengurangan sampah kemasannya sampai tahun 2030. Jadi nanti di tahun 2030 disebutkan di dalam permen tersebut bahwa barang-barang dan kemasan plastik sekali pakai buang tidak boleh digunakan lagi di seluruh Indonesia. Gitu ya. Namun demikian, pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengatur lebih dulu. Jadi kayaknya ini pemerintah daerah akan lebih duluan, nanti 2030 secara nasional akan sudah bisa dilakukan. Nah, ini ada tips minim sampah di bulan Ramadan, mungkin bisa disaksikan. Ini bagian dari beberapa tayangan terakhir saya. Nah, kemudian ini kan terakhir, tayangan ini adalah bagian dari kampanye Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru diluncurkan minggu lalu tentang serial pendek kampanye lingkungan belajar kelola sampah. Ini menjadi akhir dari presentasi saya, silakan disaksikan. Ya, terima kasih. Presentasi saya cukupkan sekian.
waktu saya kembalikan kepada presenter. Terima kasih. Ataupun love-nya ya, kita sambil cek nih supaya Bapaknya tetap semangat. Bapak Agus, kita langsung aja sedikit tanya, nanti tetap teman-teman ada kesempatan untuk bertanya ya. Karena memang yang hadir nih generasi Z dan milenial, kira-kira kalau di direktorat Bapak ini kira-kira anak-anak muda ini bisa berpartisipasi program apa ya Pak yang dalam hal ini bisa lebih aktif gitu lanjut. Misalkan ke depan ada atau yang sudah pernah ada sehingga teman-teman terinspirasi. Bahkan yang mau kuliah bisa jurusan disesuaikan gitu. Karena kan ke depan green job itu luar biasa ya. Gitu, salah satu penghasilan terbesar adalah satunya di green job dan sustain katanya seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak pertanyaan Pak? Oh baik, ini masalah sampah ini masalah pribadi banget sebenarnya. Jadi tiap orang bisa berpartisipasi dengan mudah sekali, sangat mudah. Mulai dengan milah sampah dari rumah, dari diri sendiri aja dulu gitu ya. Dan harus berani memutuskan untuk memilih produk-produk yang memang tidak menimbulkan sampah. Saya sendiri gitu ya, walaupun saya udah nggak milenials lagi gitu ya, tapi tiap hari saya pasti bawa tas belanja sendiri, di situ ada saya buat tumbler juga. Nah, kalau itu sudah mulai dari situ, peluang untuk mengelola sampah dan mendapatkan penghasilan dari bisnis pengelolaan sampah ini cukup banyak loh, gitu ya, karena kita mengarahkan semua produsen untuk kalaupun dia harus pakai kemasan, kemasannya harus bisa didaur ulang, dan ini akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru untuk pendauran ulang kemasan. Nah, dari situ belajarnya mulai dari rumah dulu deh, supaya tahu, oh ini bisa didaur ulang toh, kayak ini enggak. Jadi saya milih yang bisa didaur ulang aja, yang perusahaannya bertanggung jawab terhadap itu. Saya kira itu sih sangat mudah lah, jangan, karena kita ngomong sampah jangan rumit-rumit Mas, nanti bisa stroke kita. Kita mesti jangan serius-serius, tapi hasilnya harus serius. Saya kira gitu. Terima kasih. Ya dengan ikut kegiatan seperti ini juga artinya membuka peluang atau networking ya Pak, insight buat teman-teman. Ya. Gitu. Dan presentasi Bapak tadi luar biasa. Ini kebetulan salah satunya sudah ada praktisi lingkungan anak muda. Saya penasaran, biar agak kesempatan nih saya kasih ngobrol untuk ke Bapak nih. Silakan. Kira-kira Beli Krishna ada yang tanggapan presentasi tadi enggak? Oke, terima kasih Mas Koko. Jadi sebenarnya terima kasih Bapak atas presentasinya yang keren banget. Siap, terima kasih. Tadi satu poin yang saya suka itu muncul di presentasi dan di videonya Bapak yang kedua ya. Ya, Budejo kelola sampah ya itu. Iya, yang saya ingin soroti yaitu poin 3R tadi, reduce, reuse, recycle. Jadi ada alasan kenapa reduce itu duluan. Yes. Dibandingkan yang lain. Itu juga tadi dipaparkan di yang bagian prinsip piramida terbalik pengelolaan sampah. Jadi memang kalau dari kami juga di Tresiro itu selalu menyoroti bahwa kita harus mengurangi sampah terlebih dahulu. Betul. Karena kan tadi juga dipaparkan juga kalau sampah yang terdaur ulang itu nggak sampai 5%. Bahkan seluruh dunia totalnya cuma 9% bahkan. Jadi memang daur ulang itu bukan solusi utama. Solusinya adalah kita harus mengurangi. Jadi itu sih Bapak yang saya sepakati dari presentasi dari Bapak. Iya. Ada tanggapan Pak? Iya, mencegah sampah itu, ini kalau kata Pak Direktur saya ya, Pak Direktur Pengelolaan Sampah. Kalau orang Islam bilang itu mencegah sampah itu tingkatannya udah sufi, Mas. Gitu. Jadi itu yang wajib-wajib sama sunah-sunah itu sudah dilakukan semua. Itu tingkatan paling tinggi adalah mencegah terjadinya sampah. Soalnya kalau udah jadi sampah, rumit urusannya. Gitu. Jadi kita cegah sampah supaya jangan kita sampai nyampah gitu. Makanya itu tadi ada juga bulk store, kemudian kita memilih produk-produk yang kemasannya ternyata bisa digunakan ulang atau bisa didaur ulang. Kira itu. Terima kasih. Oke. Itulah nyambung dong. Pikiran Ocha. Baik, memang kadang-kadang kalau misalkan ini ada sedikit kendala ya. Lanjut aja ya Pak ya. Memang kadang-kadang ini sudah sering terjadi. Jadi kita tetap lanjut aja.
Dan di depan saya juga sudah ada Bapak Eko Slamet Rianto selaku Koordinator Perekonomian 1 Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo RI yang nanti juga akan ikut presentasi juga ya Pak, atau sharing-sharing di akhir, sharing aja nanti. Oke. Bapak, Pak Agus, nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman peserta, tapi sebelumnya kita akan memberikan kesempatan ke Beli dulu untuk sedikit sharing juga ya. Boleh, terima kasih silakan. banyak Pak Agus. Baik, terima kasih. Ya baik. Beli, bukan beli ya. Teman-teman sebelumnya ini sedikit agak ini, boleh nggak teman-teman berdiri dulu semuanya? Berdiri yang di sini offline, berdiri, ya berdiri sebentar. Oke, teman-teman seperti ini tangannya, teman-teman yang di rumah juga boleh tangannya seperti ini, ya kan? Kalau misalkan meskipun di rumah, langsung ke kamera temannya. Kalau misalkan ini ke sebelah kanannya, jadi pasang-pasangan, cari pasangan temannya, seperti ini Pak, misalnya ke saya gini, saya bilang, yuk pilah sampahmu, 1, 2, 3, yuk pilah sampahmu, satu lagi sebelah kirinya, yuk, 1, 2, 3, yuk pilah sampahmu. Kalau teman-teman yang di Zoom seperti ini, tangannya juga boleh, langsung seperti ini ya, yuk, 1, 2, 3, yuk pilah sampahmu, seperti itunya, satu lagi, yuk jaga hatimu. Nah, terima kasih, duduk kembali teman-teman. Oke, luar biasa ya. Nah selanjutnya kita akan dan siapin ya pertanyaan ya teman-teman ya. Ketua Treasury Indonesia Regional Jakarta, Beli Igusti Krisna Aditama. Tapi sebelum nanti sharing, kenapa sih muda-muda gini kok terjun gitu? Emang ada cuannya di situ gitu. Emang apa sih gitu? Gitu kan, saya percaya banget karena lingkungan itu kan, kalau orang peduli lingkungan itu kan calon-calon mantu ideal ya, lingkungan aja dijaga, apalagi anak mantu ya, gitu kan. Jadi keren gitu, pokoknya seorang orang soleh lah gitu. Gimana tuh Beli? Oke, terima kasih. Jadi awalnya itu saya ikut Trasiro setelah saya lulus kuliah. Saya lulus kuliah itu tahun 2017, udah lumayan lama ya. Kebetulan tuh sebelum dapat kerjaan, saya kan tinggalnya di Denpasar, di Bali. Saya sering main ke pantai nih kalau sore-sore sambil ngeliatin sunset gitu. Nah, saya tuh cukup sering ke pantai, menikmati langit yang oranye, terus suara ombak. Nah, tapi di tengah-tengah itu ada sampah. Awalnya saya nggak peduli, saya kayak ya udahlah paling juga hilang sampah kan. Gitu. Tapi kok banyak ya lama-lama ya, justru mengotori gitu kan. Nah, pada suatu hari saya ngelihat ada orang pakai baju kuning seperti ini mengutin sampah nih di pantai. Saya tanya aja, Mas, Mbak, ini apa ya kok mengutin sampah kegiatannya? Oh, ini Trasiro gitu. Nah, sebelum itu saya belum gabung. Jadi awalnya saya mikir kan, waktu lagi dapat kerjaan saya ngapain yang ngasilin duit ya. Nah, saya tuh sempat gabung ini buat. Nah, saya tuh sempat daftar jadi nasabahnya bank sampah. Jadi itu kerjaan saya adalah mengutin sampah dimanapun saya berada, di sekitaran rumah, misalnya ada botol, terus ada botol kaca, botol minuman kemasan, itu saya pungutin, saya bawa ke bank sampah. Tapi saya juga mikir lama-lama kalau cuma saya sendiri yang gerak, kayaknya nggak efektif ya. Sama aja kayak kita nyapu pakai satu lidi itu kan nggak bisa ya. Tapi kalau kita pakai satu lidi yang satu ikat yang banyak itu kan lebih efektif. Akhirnya saya tanya lagi, gimana caranya gabung ke Trasiro? Nah, gabungnya tuh nggak usah daftar, nggak ada biaya, tinggal datang aja. Akhirnya saya ikutan gabung di Trasiro selama 1 tahun di Denpasar, di dekat rumah saya. Setelah itu saya pindah ke Jakarta karena saya kerja di Jakarta dan sekarang saya aktif di chapter Jakarta untuk Trasiro-nya. Ya, jadi luar biasa banget ya. Jadi nggak serta-merta gitu. Nanti teman-teman kalau nanti misalnya di pantai, di gunung ketemu ada orang-orang mengut sampah, samperin. Siapa tahu itu jodoh yang kamu tunggu-tunggu. Oh beda ya. Maksudnya jodoh dalam arti pekerjaan dan sebagainya. Seperti dari Beli tadi ya. Dan tentunya saya juga mempercayai seperti yang Beli bilang. Saya bertemu dengan siapapun, saya selalu anggap dia guru. Pasti banyak pelajaran yang saya dapatkan. Dari Beli, dari Pak Eko, dari teman-teman yang masih milenial. Jadi saya selalu, kalau bahasanya undur makola wala tandur mankola. Jadi lihatlah apa yang dikatakan, gitu. Bukan siapa dia gitu. Walaupun dia misalnya cuma seperti itu nggak kenal tapi berlaku baik, ya kita contoh. Bahkan
tadi itu menjadi inspirasi buat beli. Itu yang saya ngerasa teman-teman juga sekarang makin keren karena difasilitasi dengan media sosial, Pak. Beda. Jadi teman-teman melakukan hal baik, bahkan tadi harapan dari Bu Direktur untuk lebih ke konten kreator, masifkan informasi-informasi baik, bicara baik, apa yang teman-teman passionate tentang itu bisa di-share. Gitu. Nah, kira-kira Beli, selanjutnya nih prosesnya jadi Ketua Trust Hero Jakarta itu gimana? Kira-kira kok tertarik gitu loh, apa gitu. Kan tadi awalnya nggak tertarik tuh sama sekali, bahkan kalau dibilang bukan siapa-siapa, sampai sekarang menjadi Ketua Trust dari salah satu lembaga menurut saya internasional ya, karena dari Swedia. Teman-teman mungkin bisa menjadi nanti, itu gimana tuh? Oke, jadi awalnya saya di Trust Hero Jakarta itu sebagai relawan biasa. Terus karena beberapa orang tahu saya cukup mahir berbahasa Inggris, saya diminta Bono untuk menerjemahkan beberapa dokumen. Beberapa dokumen itu seperti kayak jurnal lingkungan, lalu dokumen-dokumen untuk ke pemerintah, dan dokumen-dokumen untuk disebarkan ke teman-teman Trust Hero di seluruh Indonesia. Nah, ketika itu tahun lalu sih, pas lagi pandemi, salah ketua sebelumnya itu mengundurkan diri karena ada kesibukan lain dan akhirnya diminta aja, Mas Krisna bersedia nggak? Kan udah cukup banyak nih perannya, nggak cuma ikutan clean up aja atau bersih-bersih aja, tapi juga udah mulai aktif ke struktural organisasinya. Ya udah, boleh deh kami mau percaya Mas Krisna untuk bantu di Jakarta. Akhirnya ya sudah, saya merasa terhormat, dipercaya, dan akhirnya saya terima jabatannya. Oke, nah setelah ini saya akan coba untuk memberikan sedikit, mungkin ada biar dapat kontennya nanti 1, 2, 3 slide untuk di-share sambil mempersiapkan. Kira-kira nih Pak Eko, dengan melihat anak muda seperti ini gimana nih Pak tanggapannya Pak? Dan tentunya teman-teman yang di Zoom online yang ratusan akan menjadi next Ketua Trust Hero di masing-masing di daerahnya, terinspirasi dari Mas Beli Krisna dan teman-teman yang ada di sini. Gimana Pak tanggapannya Pak? Siap, Mas Moko, Beli Krisna dan Pak Agus Suprianto, izin mewakili Ibu Direktur. Nah, jadi gini, justru kegiatan ini memang diniatkan dalam rangka itu tadi semua, bahwa diharapkan semua peserta, baik yang milenial, kolonial, Gen Z dan sebagainya, mampu mengamplifikasi lagi informasi ini, informasi yang luar biasa ini, dari Beli Krisna, dari Pak Agus, dari manapun, untuk disampaikan lagi ke masyarakat melalui kanal-kanal yang kawan-kawan para peserta sudah miliki, misalnya punya grup WhatsApp lah, at least grup WhatsApp lah. Dari situ harapan kami Kementerian Kominfo yang dalam hal ini tadi sebagaimana disampaikan Pak Ibu Direktur adalah sebagai humas pemerintah, harapannya adalah bahwa pengetahuan semacam ini jangan hanya berhenti di sini. Harapannya nanti seluruh masyarakat yang terkait dengan soal sampah ini bisa paham kenapa tadi yang disampaikan Beli Krisna, kenapa sampah itu programnya reduce dulu, kenapa bukan di recycle. Jadi memang itu kata kuncinya ada memang diniatkan untuk mengurangi sampah dulu. Baru kalau memang dengan dikurangi tadi seperti sampaian Krisna. Nah, ini ilmu seperti ini, pengetahuan seperti ini mohon dibantu dari semua peserta yang hadir di secara online maupun offline ini untuk kembali mengamplifikasi kepada teman-teman dan kolega yang di luar sana. Oke, men-share informasi ya artinya ya Pak ya. Oke, baik Pak Eko. Nah teman-teman, kalau boleh dilihat kan tadi kita sudah melihat ada sedikit konten ataupun ilmu yang akan di-share oleh Beli, nanti disiap-siapkan. Dan teman-teman juga daripada nih rebahan aja ya kan, ayo dong mainin jempolnya, klik, share, berbagi. Siapa tahu itu jadi kebaikan, istilahnya amplifikasi, retweet. Jadi viralnya itu viral bagus gitu ya Pak ya, viral yang baik gitu. Oleh karena itu teman-teman yang saya sempat bilang, aduh lagi pada rebahan yang nggak jelas atau gimana-gimana. Ini saya ada pantun satu lagi sebelum Beli Krisna menyampaikan materinya. Disiapin ya slide-nya ya. Janganlah makan batang kelapa. Karena es degannya enak buat buka puasa. Jangan terlalu lama berbuka, cepatlah bangkit dengan segera. Jadi teman-teman yang sekarang lagi berbuka, ayo dong. Udahlah. Udah selesai. Sudahlah. Kalau boleh bilang,
buanglah mantan pada tempatnya. Bukan ya. Nah, sekarang oleh karena itu gimana cara yang tepat dari Trace Zero dilakukan step by step, mungkin 1-2 slide saja, kira-kira itu konten penting biar teman-teman bisa sharing. Nanti habis itu pertanyaan dapat hadiah. Ini langsung ke presentasi ya? Oke. Oke. Mungkin dari operator bisa langsung ke slide yang kenali sampah, itu menuju terakhir. Oke. Ya dari sini aja. Oke. Nah teman-teman, jadi sebelumnya saya mau perkenalan sedikit dulu Trace Zero. Trace Zero Jakarta adalah bagian dari Trace Zero Indonesia yang sudah terdaftar sebagai yayasan di tahun 2019 di Kemenkumham. Dan Trace Zero Indonesia sendiri adalah bagian dari Trace Zero World yang terdaftar secara administrasi di Swiss di Eropa. Nah, jadi di Trace Zero kami punya 3 misi. Yang pertama adalah kami membersihkan, kami mengedukasi, dan kami mengajak teman-teman yang lain untuk ikut bersama di kegiatan kami. Oke, jadi pertanyaan yang selalu atau mungkin jarang saya tanyakan kali ya, setelah kita membuang sampah ke tong sampah. Kemana sih sampah kita pergi? Oke, berikutnya. Destinasi akhir sampah kita, TPA, laut, sungai, hewan. Nah, ini kan harusnya tidak seperti ini ya, destinasi sampah kita ya. Kalau misalnya kita lihat nih, kita tadi seperti yang saya bilang, ada di laut. Kok laut jadi tempat sampah ya? Di sungai. Dulu tuh sungai kalau di Jakarta kalau nggak salah jadi tempat wisata ya di zaman Belanda ya, ada kapal, ada teman saya tinggal di Pasar Baru bilang dulu ada angsa bahkan di sungai. Sekarang isinya malah sampah. Nah itu kenapa seperti itu kira-kira? Nah, jadi ini yang sangat kita sayangkan dan kita semua bisa ubah kebiasaan ini. Ini adalah kesempatan yang baik untuk teman-teman untuk sadar dan untuk bergerak. Nah, berikutnya. Nah, pisahkan dan manfaatkan sampah. Ini adalah kata kunci yang ingin saya sampaikan. Berikutnya, nah, sampah itu ada 2 jenis, yaitu organik dan organik. Sampah organik kita dapat daur ulang, dapat kita komposkan. Jadi kalau di teman-teman Trace Zero, dari Trace Zero Lembata, yang kemarin sayangnya terkena musibah, itu sempat berbagi ke kami bahwa dia buat pupuk dari kompos namanya Eco Enzyme. Nanti kalau teman-teman berminat untuk mempelajari bisa kontak langsung melalui saya. Lalu ada juga kompos dari biasanya tuh saya juga dapat info juga. Dia menggunakan cacing tanah yang dimasukkan dalam tong untuk mengelola sampah organiknya jadi pupuk. Jadi cacing itu bakal makan sampahnya dan dikelola jadi pupuk. Nah itu tuh sampah organik, sisa makanan, ranting, daun, yang bisa diolah oleh bumi kita. Nah, sampah organik ini justru adalah sampah yang salah satu sampah terbesar. Kalau nggak salah itu angkanya 40% sampah yang dibuang ke Bantar Gebang itu adalah sampah organik. Nah, makanya kenapa sih Bantar Gebang itu bau banget? Karena sampah organiknya membusuk. Nah, lalu ada sampah yang kedua non-organik. Kalau misalnya seperti botol plastik, botol sampo, itu kalau di bank sampah namanya sampah emberan, itu bisa dapat didaur ulang, dapat dibuat kembali menjadi botol dan digunakan kembali. Nah, lalu ada juga sampah yang tidak dapat atau sulit didaur ulang. Sini teman-teman yang suka ngopi sasetan nggak? Ada ya? Nah, oke, kopi saset, lalu bungkus sabun sabun yang deterjen cair, itu sebenarnya sampah yang sulit didaur ulang. Kenapa? Karena ya itu tidak bisa dengan mudah dilebur lalu untuk jadi sampah jadi kemasan baru lagi. Jadi kami kategorikan sebagai sulit atau bahkan nggak ada yang daur ulang gitu. Lalu yang terakhir ini yang jarang kita jarang kita perhatikan, yaitu bahan beracun berbahaya atau B3. Teman-teman di sini pada pakai batu baterai. Nah, itu teman-teman buangnya kemana? Iya, itu harusnya jangan dibuang ke tong sampah karena itu beracun. Nah, kalau dia beracun, dia ke air, terus airnya kita buat mandi. Nah, itu gimana? Nah, jadi sayangnya Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya belum ada dapat informasi pengelolaan limbah baterai di Indonesia. Nah, jadi mungkin itu PR kita bersama ya untuk sama-sama mendukung atau meminta
ke pemerintah untuk supaya dibuatkan tempat daur ulang limbah baterai, karena itu belum ada fasilitasnya di Indonesia sejauh ini. Yang terdekat kalau tidak salah itu hanya ada di Australia. Nah, jadi itu bahan bacin berbahaya. Nah, teman-teman pakai sekarang nih masker, itu kan juga termasuk B3 ya. Itu tidak bisa dibuang sembarangan dan itu harus dikelola oleh orang yang berkompeten. Makanya saya tulis di bawah ini diserahkan ke mereka yang berkompeten. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sakit, ini kan ada virusnya, ada bakterinya. Itu kalau kita buang ke tong sampah, dipegang orang, wah itu kena penyakit dong orangnya. Jadi itu termasuk bahan bacin berbahaya. Termasuk juga elektronik. Nah kalau nggak, jadi saya juga menyampaikan apresiasi ini sekaligus ke Bapak Agus dari KLHK. Kalau teman-teman naik Transjakarta, kayak di beberapa halte di Matraman sama Bundaran HI itu ada kayak kotak kecil plastik bening. Itu tempat kita untuk menyetor sampah elektronik yang kita nggak pakai. Misalnya headset yang udah rusak, kabel charger yang udah nggak bisa dipakai, itu bisa di-store dan nanti sampahnya dikelola oleh KLHK. Kalau tidak salah ya Bapak Agus, lalu juga ada aplikasi e-recycle, itu juga akan menjemput sama teman-teman ke rumah atau kosan masing-masing nih misalnya. Jadi sebenarnya nggak ada lagi alasan untuk kita buang sampah sembarangan, karena dari berbagai pihak, dari swasta maupun pemerintah itu juga udah menyediakan kemudahan-kemudahan untuk kita mengolah sampah kita dari mana saja gitu. Lalu berikutnya, nah ini yang penting banget, sampah residu. Sampah residu itu apa sih? Nah, sampah residu itu sampah yang tidak dapat didaur ulang sama sekali. Misalnya styrofoam, puntung rokok, lalu kemasan makanan, termasuk gelas kopi yang dia kertas luarnya. Kalau styrofoam itu nggak bisa daur ulang. Jadi ketika kita buang, ya sudah dia hanya ada di situ di lingkungan, dia nggak kemana-mana. Puntung rokok juga nggak bisa. Nah terus kita mikir nih yang bungkus nasi goreng nih misalnya, lah itu kan kertas mas, kok nggak bisa daur ulang? Nah tapi kan ada lapisan plastiknya yang mencegah dia tidak bocor kalau misal berminyak. Nah itu kalau tidak, terakhir saya ke Bantar Gebang itu dibilang tidak bisa diolah karena tidak ada alat untuk memisahkan antara kertas dan plastiknya. Sama juga seperti cup-cup, gelas-gelas kertas yang kita pikir, oh ini kan gelasnya kertas ya, gitu. Tapi itu sampah residu. Nah, sampah residu ini adalah sampah yang dibuang ke TPA karena sampai saat ini kita belum nemu solusinya. Nah, maka dari itu di paparan saya tadi saya tulis dikurangi atau reduce. Nah sebenarnya itu juga berlaku untuk semua sampah. Kita harus mengurangi dari awal, harus mencegah memproduksi sampah karena ya memang kita belum menemukan inovasi-inovasi yang bisa menghancurkan sampah plastik, sampah sekali pakai maupun sampah residu. Nah oke, beberapa bank sampah ada nih yang nerima sampah residu. Tapi terus mikir, kan tadi kan ada dibilang ya sampah residu itu nggak bisa daur ulang. Terus kok ada yang nerima nih bank sampah, ngapain gitu. Nah itu bakal dipakai untuk bahan bakar pabrik semen. Nah itu kan dibakar, kalau dibakar itu kan menghasilkan asap. Karena ini bahannya plastik, mayoritas itu akan melepaskan dioksin. Dioksin kalau masuk dan terakumulasi di tubuh kita, menurut penelitian yang saya baca dari Gaia, jurnalnya GAIA, itu dapat menyebabkan kanker. Itu nggak akan terjadi dalam waktu 1 tahun ya, itu dia akan terakumulasi terus-menerus. Jadi kita disarankan, sebenarnya diharuskan lu tidak membakar sampah. Oke, yang terakhir. Oke, ini sedikit pesan dari teman-teman Trash Zero. Ada 3 tahap nih teman-teman untuk menjadi pahlawan lingkungan atau pahlawan sampah. Yang pertama kita harus mulai dari diri sendiri. Kita harus menumbuhkan kesadaran untuk mau membuang sampah pada tempatnya, untuk mau mengurangi menghasilkan sampah. Nah, setelah kita udah sukses lah, kita udah bisa mulai kebiasaan, kita ajak nih orang lain. Dulu kalau saya, Mas Moko, satu kuliah itu sering dibilang Dewa Wisnu, karena saya bawa tumbler kemana-mana. Oh. Jadi kalau saya duduk di kelas gini, biasa tumbler saya keliling kelas. Terus sampai ke saya udah habis airnya. Dan akhirnya teman-teman saya pikir, oh enak ya ternyata bawa tumbler. Akhirnya mereka mulai bawa tumbler. Itu emang bukan proses 1-2 bulan. Saya kuliah 4 tahun, itu kayak baru akhir-akhir baru pada bawa tumbler gitu. Nah itu jadi kita harus jadi contoh buat orang lain, juga harus mengajak, bawa tumbler yuk. Itu hal yang cukup simpel sebenarnya, tapi sangat menyelamatkan lingkungan. Nah yang ketiga itu adalah tuntut perubahan sistem. Jadi kalau misalnya yang paling simpel kita bisa lihat yang sudah berhasil adalah menggunakan kebijakan
tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai. Nah, itu kan pertama di Bali kebijakannya itu juga ada upaya dari teman-teman Aliansi Zero Waste Indonesia untuk mendesak dan membantu pemerintah untuk membuat kebijakannya, untuk membuat perdanya. Dan akhirnya beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, itu juga sudah meniru. Bekasi juga kalau tidak salah, untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik. Terus mikir ya, kenapa sih kantong plastik? Karena ternyata kebanyakan sampah di sungai itu kantong plastik sekali pakai, menurut survei Brain Audit. Jadi itu adalah hal pertama yang bisa kita lakukan. Ada 3 ya teman-teman, jadi mulai dari diri sendiri, ajak orang lain, dan kita minta untuk sistemnya diubah. Itu saja sih dari saya, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah, luar biasa untuk Beli Krishna. Cake 1, 2, 3. Nah, kira-kira Pak Eko nih kasih tanggapan nih. Ini keren banget nih, 3 sistem tadi, di mana dimulai dari diri sendiri, terus mengajak orang lain, di mana juga Kominfo nih menjadi ayo ngajak yuk, share dong, amplifikasi dong. Itu kan udah satu tahap kedua ya Pak ya. Baru nanti menuntut perubahan sistem. Tolong di kota ini Cisauk jangan lagi ada sampah pakai sedotan gitu kan. Karena apa gitu? Teman-teman jangan sepele gitu. 10 orang, 20 orang. Bayangkan kalau itu berkali-kali lipat tiap hari, jutaan itu sedotan plastik ya. Bahkan kalau misalkan kita 1 orang tidak memakai sedotan plastik 1, kalikan 70 juta orang. Itu udah 70 sedotan. Artinya kita bisa menjadi hero. Mulai dari diri sendiri, mengajak orang lain, dan tentunya perubahan sistem. Kalau tadi pola yang diberikan oleh dari Beli Krishna itu gimana Pak? Kan sama nih dengan Kominfo punya. Ya, makasih Mas Moko. Jadi betul tadi yang sampaikan Beli Krishna bahwa kenapa kita harus peduli terhadap sampah, kita lingkungan kita awali dari diri kita sendiri lah. Itu karena memang dari yang kecil itu kalau nggak kita tangani akan menjadi besar dan jadi persoalan yang pelik gitu, intinya itu. Dan itu efeknya akan jatuh kepada anak cucu kita nanti yang saya kira kan begitu. Kenapa harus dari diri sendiri kita dulu yang paling kecilnya. Dan soal peran Kominfo di sini tadi seperti disampaikan berkali-kali bahwa kita selalu mengajak masyarakat untuk menyebarluaskan kembali hal-hal baik lah kepada seluruh masyarakat di antara kita, apapun itu. Jadi memang kalau bahasa yang kami selalu pakai di Kominfo itu mungkin suka sering dengar yang baik itu kenapa? Karena memang semua info baik itu kan banyak sekali, bahkan nggak juga soal apapun, termasuk juga soal sampah. Tapi kalau untuk yang di share itu memang saya yang kayak gini, yang bermanfaat, yang ada kandungan pengetahuannya. Baik. Ya kalau bahasanya gampangnya saling dulu nih, manfaat nggak nih, harus sharing. Terima kasih. Baik, luar biasa. Nah sekarang kita akan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab teman-teman yang offline dulu, baru nanti habis itu online ya. Karena tadi tuh terinspirasi juga dari Beli Krishna dan juga Pak Agus yang ternyata itu organik ya, yang menimbulkan bau itu jadi gas kaca ya, apa? Ya, gas rumah kaca. Gas rumah kaca ya. Jadi saya teman-teman ini yang bisa dilakukan nih kalau buka puasa nanti kan kita memang lapar banget ya Pak. Jadi kamu tahu nggak yang disebut rakus itu apa? Rakus itu bukan seberapa banyak makanan yang ada di piring kamu. Rakus itu adalah seberapa banyak makanan yang kamu buang. Dan itulah yang menjadi sampah organik tadi ya. Gitu. Jadi jangan kira teman-teman, wah gue makannya dikit, tapi kalau lu buang, lu bisa jadi lu termasuk yang rakus gitu. Nah ini saat ini teman-teman silahkan yang offline dulu, siap-siap silahkan pertanyaan yang online, silahkan ditanyakan, ditujukan ke Beli Krishna Ditama dan juga Bapak Agus Supriyanto selaku Kepala Seksi Bina Peritel KLHK dan juga tentunya Pak Eko yang hadir juga mewakili Ibu Direktur hari ini. Oke, silakan tunjuk tangan. Baik ya, saya ke sana langsung. Kamera boleh ya kalau ke sini kondisinya seperti ini. Ya, siapa lagi? Oke, ada 2 ya. Saya harus memilih nih. Oke, yang ini dulu deh. Kayaknya jauh-jauh dari Bekasi ya. Ada Cisauk. Coba Mas lanjutkan. Gelang si patu gelang si ramai-ramai. Gak tahu.
generasinya beda ya. Beda. Baik, pertanyaannya sebutkan ke siapa dan berdiri boleh. Untuk kalau kedua-duanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Saugi atau Ogi. Pertama saya mau nanya ke Beli Krishna. Jujur saya baru pertama kali dengar Trust Hero ya. Selama saya hidup di Tangsel gitu kan, di Tangerang. Karena belum pernah dengar gitu. Karena selama ini kita cuma melakukan kegiatan masyarakat ya seputar di lingkungan masyarakat aja. Karena di lingkungan saya di Cisauk, saya gabung di Taman Bacaan Masyarakat, Tahu Baca namanya. Di situ kita dari kecil sudah diajarkan untuk mengolah sampah, untuk lebih tepatnya tidak buang sampah sembarangan lah gitu. Tapi memang untuk pengurangan dan pengolahannya lebih struktur itu belum. Jadi masih pembelajaran saja gitu. Nah, saya pengen tanya, untuk bergabung ke Trust Hero tersebut harus ke Jakarta apa emang ada nggak sih di daerah-daerah seperti Tangerang atau di Cisauk sendiri gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk Pak Agus, tadi soal wacana store itu, Black Store ya Pak? Box Store itu Toko curah. Saya lihat sepertinya baru ada untuk di Tangerang atau di Jakarta itu hanya di Bintaro yang notabene masyarakat di sana strata ekonominya menengah ke atas gitu. Sedangkan seperti yang kita ketahui, permasalahan sampah ini lebih besar itu ya di lingkungan menengah ke bawah, yang mana orang lebih proper untuk bayar uang untuk beli makan atau untuk beli kebutuhan pokok ketimbang untuk bayar uang kebersihan gitu. Di mana fasilitas-fasilitas kebersihan di lingkungan yang strata menengah ke bawah itu cenderung lebih kurang. Nah, kira-kira kapan akan terrealisasi gitu lebih luas lagi di luar dari tempat-tempat tersebut? Itu aja dari saya, terima kasih. Tepuk tangan, luar biasa, karena memang ini momennya sebentar lagi akan selesai. Saya memberikan kesempatan untuk ladies ya, biar nanti habis ini biar sekalian, mohon izin pembicara saya mengumpulkan pertanyaan dulu, biar sekalian nanti dijawab, biar memberikan. Oke, dari perempuan ada? Oke, ladies, oke, kalau tidak ada, panik nggak? Nggak ya? Panik dong, ya kan? Ya udah, silahkan saya berikan kesempatan. Siapa? Berdiri aja kali ya. Oke, boleh. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nama saya Fasya. Dan saya ingin bertanya ini, 5 bulan yang lalu lah, saya itu berangkat ke rumah saudara saya yang ada di Biak Numfor. Saya di sana itu selama sebulan. Dan ya kita tahu lah di tanah Papua itu kan banyak banget yang kayak tempat-tempat yang indah-indah lah ya gitu, yang lautnya lah terutama gitu. Dan di Biak itu ternyata diadakan aturan bahwa dilarang benar-benar menggunakan kantong plastik gitu. Dan jadi kebanyakan kalau misalkan kita belanja di sana itu pasti harus dengan kardus gitu. Nah, jadi ya hasilnya di sana itu nggak ada sampah plastik sama sekali gitu, bisa dibilang ya, dikit sekali. Nah, maksud saya adalah gini, di Jakarta, di tempat kita ini, sekitar kita ini, itu kan banyak banget kayak sampah plastik segala macamnya. Sedangkan di sana, di mana dikit sekali sampah yang ada di lingkungan, sehingga wisatanya atau apa ya, alamnya itu jadinya bersih gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang stigma orang-orang itu seperti ini ya? Oh, di Biak ini memiliki, atau di tempat yang lainnya, di sana itu memiliki tempat-tempat yang memang harus dijaga, yang memang harus dilestarikan, sehingga itu bakal terus ada gitu. Jadi ya dikurangilah sampah gitu. Sedangkan di Jakarta ini kan mungkin stigma orang ya udahlah, tempat-tempat seperti itu yang memang sudah ada sampahnya gitu. Apakah memang seperti itu? Jadi apakah memang karena di Jakarta itu tidak ada tempat-tempat seperti itu lagi, sehingga stigma orang-orang ya sudahlah, kalau ada sampah di Jakarta yang memang seperti itu dulu. Terima kasih banyak. Baik, berikut tepukan yang meriah, yang gemuruh untuk Fasya Biru ya. Oh ya. Oke, selanjutnya kita ke chatbox ya.
Chatbox boleh pertanyaannya, apakah bisa ditampilkan ke ini? Oke, sambil ditampilkan pertanyaan dari chatbox Zoom, kita jawab dulu ya. Oke, Beli. Oke, ini pertanyaan pertama untuk Pak Agus dulu, Beli. Ya, tadi itu tentang books apa Pak? Bookstore. Ya, itu kira-kira di luar daerah tersebut gimana gitu? Mungkin nggak Pak gitu? Itu Pak Agus. Oke, baik. Langsung Dan saya jawab ya. dikaitkan dengan pertanyaan dari Pasha terkait dengan mental masyarakat yang di Biak, gitu. Apakah itu sebenarnya juga sistem juga gitu kan? Ketika sistemnya baik, dilarang ini, masyarakat mengikuti aja. Mungkin ketika dibandingkan dengan Singapura bisa kok, mungkin ada sistemnya. Kita juga sebenarnya masyarakat Indonesia juga taat ketika ada sistemnya. Seperti itu. Mungkin Pak Agus Suprianto selaku Kepala Seksi Bina Peritel KLHK, kami silakan. Baik, terima kasih. Bulk store susah nih ngomongnya. Toko curah, Mas. Toko curah aja. Ini sebenarnya toko curah itu, udah kedengeran ya? Suara saya ya? Kedengeran, Pak. Ya, oke. Toko curah ini kan sebenarnya sistem lama ya. Pasar-pasar rakyat dulu itu juga pakai toko curah sebenarnya. Sampai sekarang juga iya. Jadi ini hanya sekarang bentuknya jadi toko aja gitu. Tapi sebenarnya sistem curah ini kan sudah dari lama. Dan sampai hari ini sebenarnya masih ada. Jadi kalau kita ke pasar dulu itu kita bawa keranjang sendiri, bawa wadah sendiri, dan semuanya di sana kan beli beras itu juga literan gitu, beli minyak goreng juga literan, semua serba curah gitu. Kita bawa barang sendiri. Itu udah dari lama sekali. Dan sekarang karena untuk mengurangi sampah ini kita mau hidupkan lagi. Nah, untuk menjangkau justru kelas sosial yang tinggi itu kita dekati dengan cara toko curah itu. Tapi untuk masyarakat yang lain sebenarnya pasar rakyat itu udah bentuknya sudah curah gitu. Tinggal kita mau untuk membawa. Nah, bedanya begini. Di pasar rakyat masih kemudian menyediakan tas kresek misalnya. Nah, itu ada beberapa sekarang yang seperti di Jakarta sudah ada program pasar bebas plastik. Ini lagi diuji coba. Di Bandung juga, di Bogor juga. Jadi ini sudah mulai sedang diuji coba. Di Banjarmasin sebagai kota pertama yang melarang kantong plastik di Indonesia sejak 1 Juni 2016 juga sudah diuji coba di pasar-pasar rakyat. Jadi toko curah ini sebenarnya sudah menjangkau masyarakat duluan yang luas. Masalahnya psikologi massa di Indonesia itu yang saya pelajari gitu ya. Mereka lebih banyak meniru perilaku masyarakat yang strata sosialnya lebih tinggi. Jadi memang kalau kita mau campaign, kita harus pengaruhi dulu strata sosial yang lebih tinggi dan kemudian nanti masyarakat di bawahnya akan ikut. Gitu. Itu memang sudah jadi hukum alamnya di Indonesia. Jadi ini memang jadi salah satu strategi juga. Jadi toko curah ini bukan eksklusif ya. Tapi memang ada segmen tertentu yang disasar. Tapi untuk masyarakat banyak, sekali lagi saya bilang di pasar itu sudah ada. Kemudian Biak. Biak ini kota yang unik sekali. Pemerintah kotanya sangat aware terhadap sampah dan Pak Wali Kota waktu itu ini sudah berlaku sekitar 3 tahun yang lalu kalau tidak salah di Biak. Jadi Biak adalah merupakan kota-kota pertama setelah Banjarmasin, kemudian disusul Balikpapan, Bogor, baru kemudian Bali, dan kemudian Jakarta. Biak ada di antara sebelum Jakarta dan sesudah Bali sebenarnya diterbitkannya di sana. Dan di sana memang disiplin sekali. Satu memang masyarakatnya memang aware terhadap kebersihan lingkungannya. Yang kedua, pemerintah kotanya juga cukup tegas untuk mengimplementasikan peraturan yang sudah ditetapkan itu. Jadi benar memang di Biak seperti kata tadi Mas yang bertanya, di sana memang kantong kresek memang tidak digunakan lagi. Efeknya adalah sebenarnya begini. Kalau kantong kresek tidak digunakan lagi, mereka akan kembali kepada kantong-kantong belanja tradisional yang memang sudah jadi yang dipakai dari secara turun-temurun. Kalau di Biak itu mereka pakai noken, gitu ya. Jadi pengrajin-pengrajin itu yang tadinya tidak punya
pekerjaan karena diserbu oleh kantong kresek, sekarang hidup lagi. Di Banjarmasin juga begitu, kantong belanjanya memakai bakul purun. Itu ada kampung purun yang kemudian menjadi sangat miskin, gitu ya, sangat termarginalkan gara-gara serbuan kantong kresek. Tapi setelah kantong kresek dilarang di Banjarmasin, purun itu naik lagi, dan kampung itu kemudian sekarang hidup lagi karena bisa memproduksi purun, dan banyak sekali yang memakainya sekarang. Bahkan di luar Banjarmasin juga. Di Banjarbaru, kemudian di Kabupaten Banjar juga sudah mulai melarang kantong plastik itu. Saya kira itu jawaban dari saya, Mas Moko. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Berikan tepuk tangan teman-teman, luar biasa sekali. Oke, kita beralih ke Beli Kris. Nah, kira-kira teman-teman nih yang ingin bergabung untuk Trash Hero kan, tadi seperti itu dari Mas Syauki itu gimana ya? Oke, terima kasih Mas Ugi pertanyaannya. Jadi untuk gabung ke Trash Hero itu cukup mudah, sangat mudah bahkan, karena hanya datang dan ikut. Nah, tapi gimana kalau di tempatnya teman-teman nggak ada chapter Trash Hero-nya? Nah, teman-teman bisa mengajukan untuk membuat chapter Trash Hero di daerah teman-teman. Kalau misalnya Mas Ugi mungkin mau buat Trash Hero chapter Cisauk, itu bisa banget Mas. Nanti Mas Ogi bisa lewat saya hubungkan ke Trash Hero Indonesia untuk kalau misalnya berminat nih bikin program, bikin chapter Trash Hero. Nah, tadi kan juga disebut banyak anak-anak ya Mas ya. Nah, kebetulan di Trash Hero itu juga ada program Trash Hero untuk anak-anak, Trash Hero Kids namanya. Jadi nanti kami akan berikan buku sebagai panduan untuk anak-anaknya mengerjakan tugas-tugas mereka. Jadi misalnya nanti ada poin kebaikan setiap hari, misalnya membawa tumbler, ikut clean up. Jadi ketika poin itu sudah mencapai 50 sampai 100, itu akan ada sertifikat dan hadiah baju Trash Hero untuk anak-anak. Jadi untuk memotivasi anak-anak untuk clean up terus nih. Kalau untuk dewasa nggak ada ya, Dek, untuk insentifnya. Tapi kalau seru banget nih Mas kalau pengen bikin, karena biasanya kalau kami lihat nih, anak-anak tuh justru yang paling semangat Mas kalau bersih-bersih. Saya biasa kalau bersih-bersih ke Ciliwung itu saya setengah jam aja udah capek Mas. Tapi kalau anak-anak tetap lanjut terus karena kan kayak main-main gitu di sungai. Jadi itu akan sangat kami dukung kalau misalnya mau bikin chapter baru di Cisauk. Oke, untuk berikutnya pertanyaannya keren banget nih. Saya juga sempat nanya ini ke orang-orang di Trash Hero. Kenapa di daerah yang terpencil atau daerah kepulauan justru mereka lebih semangat dalam menjaga lingkungan? Nah, ini juga tergambar sebenarnya dari chapter Trash Hero yang sebenarnya lebih banyak di Indonesia bagian timur dan bagian tengah. Jadi sekarang itu ada 72 chapter aktif Trash Hero di Indonesia dan hampir semua di daerah kepulauan, di timur atau di tengah. Jadi bahkan di Bali sendiri itu ada sekitar 20-an lebih chapter Trash Hero. Kayaknya setiap desa di Bali itu ada chapter Trash Hero-nya karena kayak terus aja muncul terus. Nah, saya mungkin agak kurang bisa menyampaikan kalau kenapa di Biak, tapi saya mau menyampaikan contoh yang di Bali. Jadi kalau di Bali itu salah satu prinsip hidup masyarakatnya, apapun yang kami lakukan itu adalah untuk Tuhan, untuk leluhur, dan untuk manusia. Jadi apapun yang dilakukan, semua aksi itu harus sebaik-baiknya, serapi mungkin, dan seindah mungkin. Itu filosofi hidup orang-orang Bali. Nah, ketika sampah banyak, ketika ada hal yang tidak indah gitu misalnya, jadi orang-orang tuh tergelitik kayak, oh kita harus melakukan sesuatu nih. Karena misalnya pantai itu tempat ibadah untuk masyarakat Bali, gunung itu tempat ibadah untuk masyarakat Bali, sawah itu juga ada tempat ibadahnya untuk masyarakat Bali. Nah, mungkin sebenarnya ajaran universal juga ya di berbagai agama, kalau menjaga kebersihan itu adalah kewajiban sebenarnya. Nah, kenapa kita tidak melakukannya gitu dari diri kita sendiri sesuai di ajaran agama. Nah, maka dari itu kalau di Bali sendiri juga ya orang-orang jadi semangat gitu karena memang sesuai filosofi hidup dan memang kenapa enggak kita melakukannya. Tapi juga sebenarnya ada juga ini hanya asumsi saya aja sih. Karena di Bali itu kan pariwisata, daerah pariwisata, banyak turis asingnya. Malu dong kalau banyak sampahnya. Nah, karena juga di beberapa chapter Trash Hero itu juga banyak orang-orang turis asing yang justru ikutan. Nah, kenapa kita yang di rumah sendiri membiarkan tamu kita jalan-jalan di tempat yang kotor gitu misal. Jadi ada semacam dorongan kayak karena saya hidup dari alam, saya bergantung dari pariwisata, ya saya juga harus bertanggung jawab dari pekerjaan saya untuk ikut membersihkan. Nah, terus kenapa kayak Jakarta, Bandung, Surabaya
itu kenapa kotor banget ya? Nah, saya juga tidak bisa menjawab. Mungkin karena mereka tadi kayak ya udahlah, udah nyerah aja. Nah, tapi kalau bisa di Jakarta juga mungkin Pak Agus saya menyampaikan mungkin terlalu dimanjakan kali ya sama pasukan oranye. Jadi di lingkungan saya itu nggak ada, jarang banget ada kerja bakti gotong royong. Karena bisa setiap minggu ada pasukan oranye yang bersihin gotnya. Jadi saya bahkan nggak pernah clean up di kosan saya karena bersih banget di daerah kosan saya. Kadang kalau misalnya saya malam-malam di sekitar Senayan itu juga biasanya pasukan oranye itu bergerombol bersihin. Jadi orang mikir kayak ya udahlah, udah bersih juga, ngapain kita repot-repot mengutin sampah gitu. Jadi sebenarnya ini seperti pisau bermata ganda ya. Di satu sisi pasukan oranye itu sangat membantu mengangkat sampah dari kali, membersihkan jalan, tapi itu juga mungkin mengirim sinyal yang salah kalau jadi kita buang sampah aja toh ada yang bersihin. Nah kalau misalnya di Biak, di Bali, kan mereka nggak ada pasukan oranye. Bahkan di beberapa cabang Trasiro, seperti di kepulauan-kepulauan kecil, bahkan nggak ada dinas lingkungan hidupnya. Terus sampah mereka kemana? Dikumpulin aja. Mungkin seminggu sekali pakai kapal dikirim ke pulau yang lebih besar. Jadi emang harus berusaha sendiri. Jadi kalau meniru filosofi hidupnya teman-teman suku Baduy, saya pernah ke sana kebetulan, kita tidak usah memanjakan diri kita sendiri. Kita harus bisa lebih tangguh untuk hidup. Karena kalau kita manja ya lihat aja, Jakarta, Surabaya, kotor semua tuh karena kita manja gitu kan. Jadi repot sedikit itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Bawa kotak makan, bawa tumbler lah setidaknya, itu nggak apa-apa. Justru itu bagus. Jadi itu sih, mungkin justru kita yang masyarakat kota harus meniru filosofi hidup dan mentalitas teman-teman yang di kota lain yang lebih kecil, yang lebih bisa menjaga lingkungannya. Itu sih. Baik, terima kasih Beli atas jawabannya. Berikan tepuk tangan. Nah nanti kita akan berikan kesempatannya untuk online. Silakan dibuka Zoom-nya. Satu orang. Halo. Untuk memberikan pertanyaan. Dari Nur Santi, dari Kota Medan. Horasbah, ya. Izin bertanya ke Bapak Agus Suprianto, bagaimana mengatasi sampah limbah plastik yang banyak dibuang ke laut saat ini? Karena masyarakat di sekitarnya pasti paling banyak terkena dampak negatifnya, seperti gangguan kesehatan. Terima kasih banyak ya, mau lihat godang kalau bahasa Medannya ya, kepada Nur Santi. Silahkan langsung saja Pak dijawab ini. Baik, terima kasih. Untuk urusan sampah laut, memang ini jadi gini, seperti tadi disampaikan oleh Bu Direktur bahwa kita kan punya peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatur pengelolaan sampah ini, mulai dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan peraturan-peraturan turunannya. Nah, laut ini menjadi kewenangan provinsi sebenarnya. Jadi memang kita harus ikut aturan itu ya. Jadi tapi secara nasional sebenarnya Indonesia sudah mulai mempunyai namanya Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019. Dan ini adalah tim lintas kementerian. Gitu. Untuk wilayah-wilayah laut seperti yang laut luas untuk transportasi, Kementerian Perhubungan akan lead di situ, dan sampah-sampah dari kapal-kapal itu sekarang sudah mulai diatur. Dari dulu memang nggak boleh buang, tapi nggak ada yang ngawasin. Nah, sekarang udah mulai diawasi. Jadi udah ada sistem di pelabuhan, dia harus nyerahin manifest berapa barang yang dibawa dan berapa barang yang kemudian dibawa kembali ke pelabuhan itu. Nah, nanti manifestnya cocokin. Kalau nggak sama, dia nggak akan mendapatkan izin untuk berlayar lagi. Itu bagian dari pengelolaan sampah yang ada di laut. Kemudian dari aktivitas pariwisata juga begitu. Pariwisata laut juga sekarang operator-operator pariwisata sudah mulai oleh Kemenpar diberikan standar prosedur supaya tidak lagi menggunakan yang punya kemasan sekali pakai buang. Kalaupun iya, dia harus bawa itunya ke darat. Nggak boleh ada di laut, dibuang di laut. Dan itu juga diawasi. Di sisi lain kemudian pelabuhan-pelabuhan perikanan di bawah Kementerian Perikanan, Kelautan dan Perikanan juga
lebih ketat lagi memberikan pengawasannya. Sama dengan manifest. Jadi kapal-kapal penangkap ikan itu juga didata berapa dia bawa makanan yang berkemasan dan pulangnya bawa berapa bungkus kemasannya. Kalau enggak, dia nggak boleh melaut lagi. Dan itu sudah diterapkan. Ini dimonitor dan di dalam tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. Sampai hari ini sudah lumayan lah ya, maksudnya belum bagus sekali belum, tapi karena ini baru berjalan sekitar 2 tahun, kita masih terus melakukan improve untuk mencoba mengurangi sampah laut, sampah yang dibuang ke laut gitu ya. Terutama juga sampah daratan yang masuk ke sungai juga pemerintah daerah setempat menjadi yang punya kewenangan utama untuk mencoba untuk mencegah itu. Dan itu kita dari pemerintah pusat sudah mulai mencoba untuk membantu mereka dengan membantu fasilitas-fasilitas seperti pusat daur ulang, kemudian beberapa dana-dana pendamping untuk melaksanakan pengelolaan sampah supaya dia bisa meningkat dan menjangkau semua tempat di wilayah itu untuk bisa sampahnya bisa dikelola dengan baik. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Maaf, saya nggak dengar suaranya ini. Oh ya. Nggak sampai suaranya ke saya ini. Mohon maaf, mungkin saya nggak dengar, Pak. Atau jadi channel ataupun foto bersama. Kalau dari kami bisa nggak ini masuk ke Zoom di foto? Oh, bapaknya nggak bisa ya kalau misalkan. Baik, 1, cuma 2 ya kalau sama peserta bisa ya. Baik. Ya dengan ini telah dikomunikasikan. Sekarang closing statement Pak. Ada pesan untuk milenial baik yang offline atau online dari Pak Eko dulu, lalu Bu Rizka dan dari Pak Agus. Ya, tinggal jadi dengan baik di Krishna. Oke, terima kasih untuk Kominfo tadi diwakili Bapak Eko. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir baik daring maupun luring. Jadi dari pesan dari saya mewakili teman-teman Trace Zero, jadilah pahlawan bagi lingkungan dimulai dari diri sendiri. Kita mulai dari diri sendiri, kita ajak orang lain dan kita tuntut untuk kita semua untuk berubah supaya Indonesia bisa bebas plastik suatu saat. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Dan selanjutnya kami minta juga untuk closing statement dari Bapak Agus. Baik, terima kasih. Wah, ini kesempatan terakhir ya. Jadi saya cuma gini, kita jangan terlalu sulit untuk mengatasi sampah ini. Ini mudah kok, semua orang bisa gitu ya. Walaupun kita harus berbuat yang kecil sekalipun, misalnya menolak kantong kresek di pasar atau di supermarket, kemudian kita tidak lagi minum air dalam kemasan, gitu ya, membawa tumbler sendiri. Hal-hal kecil seperti itu bukan tidak berarti. Kalau seperti kata presenter tadi, Mas Moko, kalau ada 1 juta orang melakukan hal yang sama, itu sudah cukup banyak yang yang akan sampah yang terkurangi. Tapi kembali lagi, mulai dari diri sendiri. Dari hal kecil, nggak apa-apa. Yang mudah-mudah aja dulu. Dan itu kita akan bersama-sama mengurangi sampah. Terima kasih.
Terima kasih juga. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Direktur Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim dan Kominfo Republik Indonesia, Ibu Septiana Tangkari, Kepala Seksi Bina Perikanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Agus Supriyanto, Ketua Tresiro Indonesia Regional Jakarta, Ibu Krisna Disama. Juga Bapak Eko Supriyanto, Koordinator Perekonomian Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo. Kami mengucapkan juga terima kasih teman-teman yang dari Cisauk, dari manapun yang berada, dari Bekasi, yang hadir pada hari ini, berikan tepuk tangan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang ratusan orang berada di Zoom online, dari Aceh sampai Papua, dari Merauke sampai dari Sabang sampai Merauke ya, itu ya. Saya hampir lupa tadi seperti itu. Dan pengumuman untuk pemenang lomba yang tadi saya sebutkan itu bisa dicek di pojok literasi di JKP besok ya untuk yang online. Teman-teman yang offline nanti mungkin panitia akan mengumumkan. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya Ardiamsyah Samoko, sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Kita bahwasanya NASA sudah sampai ke Mars nih, mungkin untuk mencari jejak-jejak kehidupan. Tapi saya masih mempercayai bumi masih tempat layak untuk ditinggali dengan nyaman. Oleh karena itu, mari jaga. Perut lapar, pas buka segera makan. Lauknya daging dan juga ikan. Pilah sampah dari rumah mungkin yang berserakan. Itulah salah satu kebajikan. Saya Ardiamsyah Samoko, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Creative Talks Pojok Literasi selanjutnya. Mantap. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak Agus. Tempat. Terima kasih.